Finalis diperiksa dalam kasus dugaan pelecehan di Miss Universe Indonesia. Beberapa orang diperiksa dalam kasus dugaan pelecehan seksual di ajang Miss Universe Indonesia di Unit Pelayanan Perempuan dan Anak, PPA, Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Senin, tanggal 14 Agustus tahun 2023. Kuasa hukum korban finalis Miss Universe, Melissa Anggraini mengatakan, terdapat 8 orang yang diperiksa atas kasus tersebut. Ini lagi pemeriksaan. Total ada 8 orang, diperiksa, ujar Melissa. Adapun Melissa tidak memberi keterangan apapun terkait pemeriksaan itu. Dia pun berlalu dengan 2 perempuan yang mengenakan masker. Mau makan dulu, ungkap Melissa. Sebelumnya diberitakan, salah satu finalis Miss Universe Indonesia, PKN, melaporkan beberapa orang penyelenggara Miss Universe Indonesia yang diduga melakukan pelecehan seksual ke Polda Metro Jaya pada tanggal 7 Agustus tahun 2023. Adapun penyelenggara Miss Universe Indonesia yakni pihak PT Capella Swastika Karya. Laporan PKN itu diterima pihak kepolisian Polda Metro Jaya dengan nomor register STT-LPB 4598-8-2023, SPKT, Polda Metro Jaya. Melissa Anggraini mengatakan, dugaan pelecehan seksual itu terjadi menjelang malam grand final tepatnya pada tanggal 1 Agustus tahun 2023. Saat itu, pihak panitia penyelenggara menjadwalkan para finalis Miss Universe Indonesia untuk fitting baju. Namun, di tengah-tengah proses fitting baju, ada agenda body checking yang diselipkan. Melissa membeberkan bahwa proses body check itu digelar di ballroom hanya ditutup dengan banner dan gantungan baju. Kegiatan body checking ini juga dihadiri beberapa laki-laki yang membuat PKN, korban tidak nyaman. Saat body checking, masing-masing finalis diminta untuk melepaskan busana yang dikenakannya. Setelah para finalis Miss Universe Indonesia melepas busana, ada oknum yang memotret mereka satu persatu. Bahkan, para finalis tidak diberitahu hasil potretan oknum tersebut. Atas dasar itu, PKN melaporkan pihak PT Capella Swastika Karya dengan beberapa pasal. Pasal 5 dan Pasal 6 Undang-Undang UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Pasal 14 dan Pasal 14 Undang-Undang UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Melissa mengatakan, pihaknya telah membawa sejumlah barang bukti untuk menguatkan laporan PKN. Barang bukti tersebut yakni dokumen, foto, dan video hasil potretan oknum penyelenggara. Oke, Mbak Mel. Mbak, soal pemeriksaan hari ini bagaimana, Mbak? Ya, alhamdulillah hari ini sudah diperiksa keseluruhannya. Total ada 7 korban yang sudah diperiksa dan memberikan keterangan, juga ada 2 saksi. Ya, sudah selesai semuanya memberikan keterangan. Dalam waktu dekat, pihak Polda PPA akan memanggil pihak terlapor untuk dimintakan keterangan juga atas apa yang disampaikan oleh para korban hari ini. Pak, secara umum pemeriksaan tadi nyangkut apa aja, Mbak? Secara umum aja, Mbak? Ya, mereka menyampaikan terkait peristiwa tanggal 1 Agustus tahun 2023 kemarin yang terjadi pada saat dilangsungkannya karantina dalam proses kontestasi Miss Universe Indonesia tahun 2023. Jadi gambaran terkait karena ada beberapa perbedaan dari keterangan masing-masing korban ini tentang bagaimana dugaan pelecehan itu dilakukan terhadap mereka. Jadi ada yang diambil fotonya, ada yang misalnya ada yang merasa terintimidasi. Nah, itu mereka sudah sampaikan secara rinci tadi di dalam berita acara. Saksi 8 orang itu dari mana aja, Mbak? 2 orang. Finalisnya dari mana aja, Mbak, kalau boleh tahu, Mbak? Korban ada 7 hari ini dan saksi ada 2. Jadi ada 9 orang. Rundown itu diberikan secara garis keseluruhan, seluruh agenda diberikan rundown, tetapi setiap hari dikasih lagi update rundown per hari. Ya. Nah, pada saat tanggal 1 Agustus 2023 itu juga diberikan rundown. Nah, di dalam rundown itu sama sekali juga tidak ada penyampaian terkait mau dilakukannya body checking, gitu. Dan ternyata ada satu fakta yang terungkap, nanti ini akan didalami oleh pihak Polda terkait dengan siapa-siapa saja sebenarnya yang benar-benar bertanggung jawab dalam proses karantina yang ada sampai dilakukannya body checking. Jadi yang kami tadi sampaikan kepada Polda dari korban ini bahwa karantina ini kan bukan sebuah kehendak mereka ya. Artinya dalam proses yang dilakukan secara terstruktur ini
mau tidak mau secara terstruktur mereka sudah menjalani karantina. Nah, di dalam karantina yang diselenggarakan oleh PTKP lah yang menaungi, yang saat ini sudah dicabut lisensinya itu, seluruh finalis ini sudah menandatangani perjanjian bahwa mereka harus mengikuti seluruh rangkaian. Nah, hal yang membingungkan bagi mereka adalah terkait body check ini kan tidak ada, tetapi mereka di dalam seluruh rangkaian. Sementara orang-orang yang melakukan proses body check ini adalah orang-orang di perusahaan ini yang memang selama proses karantina berlangsung memang orang-orang ini yang menyelenggarakan seluruh rangkaian, sehingga ada kebimbangan, kebingungan untuk mereka bagaimana menyikapi terkait body check. Dengan keluarga berkonsultasi dengan kami, lazim nggak sih dilakukannya body checking seperti ini? Ternyata yang mereka rasakan bahwa mereka tidak nyaman, mereka tidak ada hal yang tidak bersesuaian dengan hati nurani mereka, itu ternyata benar di dalam hukum juga bertentangan, sehingga disampaikanlah dugaan-dugaan ini dalam pelaporan. Mbak, dari pelaporan ini 7 ini mereka termasuk kekerasan pelecehan seksual? Iya, ada yang fisik dan non fisik, ada yang direkam, dan artinya karena tidak satu orang, dugaan kami pasal 14 kan menggunakan rekaman, pasal 15 adanya pemberatan. Karena yang melaporkan sudah lebih dari satu, dugaan kami pasal 15 juga bisa dilakukan penggalian lebih dalam bahwa pasal 15 ini berulang gitu, tidak satu kali. Dan di dalam relasi kuasa, di dalam perjanjian itu memang disampaikan bahwa mereka harus mengedepankan norma, nilai, dan undang-undang yang berlaku, hukum yang berlaku di Indonesia. Tetapi kenyataannya dari pihak penyelenggara seperti yang mereka sampaikan ini yang akan dikonfrontir dan digali lebih jauh oleh penyidik nanti. Apakah benar yang disampaikan mereka bersesuaian dengan fakta-fakta di lapangan, kesaksian orang-orang yang ada pada saat kejadian itu berlangsung. Tapi benar Bu, salah satu finalisnya sempat menolak itu ketika body checking melakukan lepas apa gitu. Iya, menolak, ada yang menangis ternyata, kami juga tahu, ada yang mempertanyakan kenapa difoto, gitu kan. Ada yang mempertanyakan siapa aja yang memangnya difoto. Jadi sebenarnya mereka sudah menunjukkan adanya ketidaknyamanan, tetapi karena mereka dari awal sudah merasa ini tuh adalah bagian dari seluruh rangkaian yang harus mereka lakukan sebagai peserta, sehingga itu membuat mereka tidak bisa bertindak lebih jauh gitu ya. Itu yang dikatakan sebagai relasi kuasa. Berarti ada dugaan paksaan ya Bu untuk maksudnya melakukan body checking Mereka ini? menyatakan mereka terintimidasi, tetapi pada saat itu sulit untuk mereka mengartikan apa yang mereka alami, sehingga ketika mereka sudah pulang kembali beserta keluarga berkonsultasi, mereka akhirnya bisa menyimpulkan bahwa mereka tidak seharusnya mengalami body checking seperti itu. Berapa orang Mbak yang menjadi direkam korban ya, sama atau semuanya? foto? Sejauh ini yang kami ketahui menurut informasi 5 orang. 5 orang yang difoto, tetapi keterangan dari yang lain mereka tidak bisa memastikan pada saat mereka dilakukan body checking itu difoto atau tidak difoto. Karena memang dari keterangan teman-temannya yang difoto tidak ada bunyi cekrek gitu loh. Jadi tidak, ditambah lagi mereka diminta untuk membalikkan badan. Ada juga dari keterangan salah satu korban tadi menyampaikan ketika dia di luar bilik yang disusun seperti tempat ganti yang seperti itu yang di ballroom, ketika mereka di luar mereka bisa melihat temennya yang lagi setengah tidak berbusana gitu. Itu baru keterangan dari korban ya. Proses hukum ini tentu masih berjalan, nanti akan disesuaikan dengan keterangan dari pelapor, pihak-pihak yang berkaitan dan lain sebagainya, termasuk digital forensik, CCTV dan lain-lain. Berarti di dalam bilik juga ada berapa orang Bu, dan ada laki-laki kah di dalam bilik itu? Iya, bermacam-macam ya. Jadi ada yang bilang laki-lakinya 1, ada yang bilang 2, ada yang bilang dia bolak-balik yang ketiganya. Terus ada yang 1 kali di dalam proses body checking dia diperiksa sendiri. Di dalamnya ada yang melakukan body checking ini, yang tukang nulis hasil instruksi dari yang melakukan ini, ada cowok-cowok yang ikut menyaksikan. Nah, orangnya bergonta-ganti karena itu memang bisa lalu lalang. Berarti banyak fakta-fakta baru ya Bu ya? Banyak fakta baru, tetapi ini kan baru pernyataan dari korban ya. Tentu nanti dari Polda akan menelusuri lebih jauh sejauh mana memang fakta-fakta ini bersesuaian dengan alat bukti, dengan saksi dan keseluruhan, sehingga bisa ditentukan. Kami berharap Polda dalam waktu dekat akan menggelar perkara ini ya, dalam gelar perkara dan menetapkan siapa yang layak dan patut dimintakan pertanggungjawaban. Termasuk tadi kami juga mendorong terkait pasal 18 adanya pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi, karena kan masih dilakukan di wilayah kewenangan
perusahaan yang melaksanakan event sebesar Miss Universe Indonesia ini. Itu udah pemanggilan dari Dikit Amel. Belum selesai, ini lagi lapar. Please, jangan sekarang. Ini berapa orang Bu hari ini Bu yang diperiksa Bu? Miss Universe Bu? Bu Mel, ada berapa orang Bu Mel? Nanti pemeriksaan ini lagi pemeriksaan. Berapa orang? Totalnya ada 8 orang. 8 orang, siapa aja Bu? Berarti nambah dari yang kemarin nggak, Bu? Tolong kasih ya lapar. Udah. Nanti bener deh, saya nggak mau kasih. Kasih ya lapar. Siap, Mbak. Makasih ya, Mbak. Udah lapar juga. Kamu sih. Berapa kan lapar ya? Selamat sore Sobat WK, saat ini saya sedang berada di Polda Metro Jaya di unit pelayanan perempuan dan anak di Treskrimum Polda Metro Jaya, di mana tadi sudah diwawancarai pengacara dari korban dugaan pelecehan seksual dalam perhelatan Miss Universe Indonesia yang sudah berlalu kemarin. Dan tadi pengacara dari korban yaitu Melisa menyebut hari ini kliennya yang juga diduga menjadi korban dugaan pelecehan seksual menjalani pemeriksaan di unit perlindungan pelayanan perempuan dan anak. Namun Melisa masih sedikit bicara mengenai pemeriksaan kali ini, dan infonya pemeriksaan masih berlanjut dan saat ini masih istirahat untuk makan. Dan diketahui bahwa polemik dari buntut body checking ini masih berlanjut di kepolisian, bahwa Polda Metro Jaya sudah melakukan pengecekan CCTV di sebuah hotel di kawasan Jakarta, tempat di mana dilakukannya body checking untuk finalis Miss Universe Indonesia. Dan saat ini polemik masih berlanjut. Lalu pemilik lisensi Miss Universe Indonesia, Poppy Capella, melalui rilis resminya yang diunggah di media sosial bahwa ia mengatakan tidak terlibat dalam proses body checking atau menjurus kepada dugaan asusila, dugaan pelecehan seksual atau asusila. Dan ia menentang jika memang ada proses body checking dan juga melanggar dugaan pelecehan seksual. Sementara itu Miss Universe Indonesia, Miss Universe Internasional juga sudah mencabut lisensi kepemilikan Miss Universe Indonesia dari tangan Poppy Capella, dan saat ini sedang berunding bagaimana pemenang dari Miss Universe Indonesia untuk mengikuti ajang Miss Universe di El Salvador, Amerika, bagian Amerika akhir tahun nanti. Berikut informasi yang sudah disampaikan. Nantikan terus informasi atau berita mengenai polemik Miss Universe Indonesia di Warta Kota. Sekian dan terima kasih. Saksi 8 orang itu dari mana aja, Mbak? Finalisnya dari mana aja Mbak kalau boleh tahu Mbak? Korban ada 7 kali ini dan saksi ada 2. Jadi ada 9 orang. Korban hari ini yang berikan keterangan ada yang dari Jakarta, ada yang dari Jawa Barat, ada yang dari Bali, Jawa Timur, Jawa Barat, dan masing-masing dari mereka sudah memberikan juga bukti kepada kami, dan kami sudah sampaikan kepada pihak Polda. Salah satu buktinya tadi terkait dengan bahwa rundown itu diberikan secara garis keseluruhan, seluruh agenda diberikan rundown, tetapi setiap hari dikasih lagi apa yang terkait mau dilakukannya body checking. Dan ternyata ada satu fakta yang terungkap, nanti ini akan didalami oleh pihak Polda terkait dengan siapa-siapa saja sebenarnya yang benar-benar bertanggung jawab dalam proses karantina yang ada sampai dilakukan body checking. Jadi yang kami tadi sampaikan kepada Polda dari korban ini, bahwa karantina ini kan bukan sebuah kehendak mereka ya. Artinya dalam proses yang dilakukan secara terstruktur ini, mau tidak mau secara terstruktur mereka sudah menjalani karantina. Nah, di dalam karantina yang diselenggarakan oleh PPKP lah yang menaungi, yang saat ini sudah dicabut lisensinya itu, seluruh finalis ini sudah menandatangani perjanjian bahwa mereka harus mengikuti seluruh rangkaian.
Nah, hal yang membingungkan bagi mereka adalah terkait body check ini kan tidak ada, tetapi mereka di dalam surat pernyataan harus mengikuti seluruh rangkaian. Sementara orang-orang yang melakukan proses body check ini adalah orang-orang di perusahaan ini yang memang selama proses karantina berlangsung memang orang-orang ini yang menyelenggarakan seluruh rangkaian, sehingga ada kebingungan untuk mereka bagaimana menyikapi terkait body check ini, sehingga baru setelah diselenggarakannya ajang ini pada saat tanggal 3 Agustus mereka kembali ke rumah, baru mereka berkomunikasi dengan keluarga, berkomunikasi dengan kami, lazim nggak sih dilakukannya body checking seperti ini. Ternyata yang mereka rasakan bahwa mereka tidak nyaman, mereka tidak ada hal yang tidak bersesuaian dengan hati nurani mereka, itu ternyata benar di dalam hukum juga bertentangan, sehingga disampaikanlah dugaan-dugaan ini dalam pelaporan. Pak, dari pelaporan ini 7 ini mereka termasuk kekerasan pelecehan seksual? Iya, ada yang fisik dan non fisik, ada yang direkam, dan apinya karena tidak satu orang, dugaan kami pasal 14, pasal 14 kan menggunakan rekaman, pasal 15 ada yang pemberatan, karena yang melaporkan sudah lebih dari satu, dugaan kami pasal 15 juga bisa dilakukan penggalian lebih dalam bahwa pasal 15 itu berulang gitu, tidak satu kali. Dan di dalam relasi kuasa, di dalam perjanjian itu memang disampaikan bahwa mereka harus mengedepankan norma, nilai, dan undang-undang yang berlaku, hukum yang berlaku di Indonesia. Tetapi kenyataannya dari pihak penyelenggara seperti yang mereka sampaikan ini yang akan dikonfrontir dan digali lebih jauh oleh penyidik nanti. Apakah benar yang disampaikan mereka bersesuaian dengan fakta-fakta di lapangan, kesaksian orang-orang yang ada pada saat kejadian itu. Tapi benar Bu, salah satu finalisnya sempat menolak itu ketika body checking melakukan lepas apa gitu. Iya, menolak, ada yang menangis ternyata, kami juga tahu, ada yang mempertanyakan kenapa difoto gitu kan. Ada yang mempertanyakan siapa aja yang memangnya difoto. Jadi sebenarnya mereka sudah menunjukkan adanya ketidaknyamanan, tetapi karena mereka dari awal sudah merasa itu adalah bagian dari seluruh rangkaian yang harus mereka lakukan sebagai peserta, sehingga itu membuat mereka tidak bisa bertindak lebih jauh gitu ya. Itu yang dikatakan sebagai relasi kuasa. Berarti ada dugaan paksaan ya Bu untuk maksudnya melakukan body checking? Saya menyatakan mereka terintimidasi, tetapi pada saat itu sulit untuk mereka mengartikan apa yang mereka alami, sehingga ketika mereka sudah pulang kembali beserta keluarga berkonsultasi, mereka akhirnya bisa menyimpulkan bahwa mereka tidak seharusnya mengalami body checking seperti itu. Total berapa orang Mbak yang menjadi direkam korban, ya? sama Oh, kita foto? Sejauh ini yang kami ketahui menurut informasi 5 orang. 5 orang yang difoto, tetapi keterangan dari yang lain mereka tidak bisa memastikan pada saat mereka dilakukan body checking itu difoto atau tidak difoto, karena memang dari keterangan teman-temannya yang difoto tidak ada bunyi cekrek gitu loh. Jadi tidak, ditambah lagi mereka diminta untuk membalikkan badan. Ada juga dari keterangan salah satu korban tadi menyampaikan ketika dia di luar bilik yang disusun seperti tempat ganti yang seperti itu yang di ballroom, ketika mereka di luar mereka bisa melihat temennya yang lagi setengah tidak berbusana gitu. Itu baru keterangan dari korban ya. Proses hukum ini tentu masih berjalan, nanti akan disesuaikan dengan keterangan dari terlapor, pihak-pihak yang berkaitan dan lain sebagainya, termasuk digital forensik, CCTV dan lain-lain. Berarti di dalam bilik juga ada berapa orang Bu, dan ada laki-laki di dalam bilik? Iya, bermacam-macam ya. Jadi ada yang bilang laki-lakinya 1, ada yang bilang 2, ada yang bilang dia bolak-balik yang ketiganya. Terus ada yang 1 kali di dalam proses body checking dia diperiksa sendiri. Di dalamnya ada yang melakukan body checking ini, yang tukang menulis hasil instruksi dari yang melakukan ini, ada cowok-cowok yang ikut menyaksikan. Nah, orangnya bergonta-ganti karena itu memang bisa lalu lalang. Berarti banyak fakta-fakta baru ya Bu ya? Banyak fakta baru, tetapi ini kan baru pernyataan dari korban ya. Tentu nanti dari Polda akan menelusuri lebih jauh sejauh mana memang fakta-fakta ini bersesuaian dengan alat bukti, dengan saksi dan keseluruhan, sehingga bisa ditentukan. Kami berharap Polda dalam waktu dekat akan menggelar perkara ini ya, dalam gelar perkara dan menetapkan siapa yang layak dan patut dimintakan pertanggungjawaban. Termasuk tadi kami juga mendorong terkait pasal 18 adanya pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi, karena kan masih dilakukan di wilayah kewenangan
perusahaan yang melaksanakan event sebesar Miss Universe Indonesia ini. Itu udah pemanggilan dari finalis ya. Untuk yang dari bagian korporat itu dipanggilnya kapan menurut? Sesegeranya ya, karena hari ini baru aja selesai diminta keterangan dari korban. Dalam waktu singkat saya rasa Polda akan memanggil pihak virtual. Gitu ya. CEO itu kan katanya foto itu ya Mbak, CEO itu. Ya. Itu dilaporkan juga nggak sih Mbak? Dan terus terkait CEO kan katanya dia nggak tahu Mbak yang kata ada kejadian ini CEO-nya. Itu berarti kan CEO atau CEO siapa? yang moto kan CEO itu ya. Ya. Nah sementara ada statement juga dari CEO kalau misalkan katanya dia nggak tahu ada kejadian Oh, kita ini. mendengar juga berita dari mantan CEO katanya. Iya. Dia tidak mengetahui, tapi kalau kami lihat dari waktu ya, tempusnya, dari keterangan yang kami dengar CEO itu memang sudah tidak menjabat per tanggal 30. Jadi kemungkinan besar memang dia tidak diberitahukan. Nah, siapa pihak yang diberitahukan terkait dengan body checking? Tadi dalam proses itu kami juga melihat ada orang lain dari petinggi perusahaan itu yang memang bolak-balik di situ, gitu. Dan dia sampai saat ini masih menjabat. Jadi saya rasa ini nanti akan ditelusuri lebih komprehensif oleh Polda. Kalau CEO dari itu korban Mbak? itu sendiri siapa sih yang diketahui sebagai inisiatornya? Inisiator terkait. Inisiator yang memotret-motret badan itu? Itu CEO. Itu CEO. CEO-nya itu dilaporkan nggak Mbak CEO itu? Tentu itu kita pasti laporkan. Nanti akan ditelusuri oleh Polda bagaimana peranan dia, benarkah semua yang disampaikan oleh korban ini benar-benar bersesuaian gitu. Itu inisialnya Gitu ya. Inisial CEO-nya? CEO-nya boleh ditanyakan langsung sama pihak Polda ataupun dari perusahaan. Itu perempuan ya Pak? Perempuan. Inisial apa? Ya, terima kasih. Terima kasih. Delapan finalis diperiksa dalam kasus dugaan pelecehan di Miss Universe Indonesia. Beberapa orang diperiksa dalam kasus dugaan pelecehan seksual di ajang Miss Universe Indonesia di Unit Pelayanan Perempuan dan Anak, PPA, Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Senin, tanggal 14 Agustus tahun 2023. Kuasa hukum korban finalis Miss Universe, Melissa Anggraini mengatakan, terdapat 8 orang yang diperiksa atas kasus tersebut. Ini lagi pemeriksaan. Total ada 8 orang, diperiksa, ujar Melissa. Adapun Melissa tidak memberi keterangan apapun terkait pemeriksaan itu. Dia pun berlalu dengan 2 perempuan yang mengenakan masker. Mau makan dulu, ungkap Melissa. Sebelumnya diberitakan, salah satu finalis Miss Universe Indonesia, PKN, melaporkan beberapa orang penyelenggara Miss Universe Indonesia yang diduga melakukan pelecehan seksual ke Polda Metro Jaya pada tanggal 7 Agustus tahun 2023. Adapun penyelenggara Miss Universe Indonesia yakni pihak PT Capella Swastika Karya. Laporan PKN itu diterima pihak kepolisian Polda Metro Jaya dengan nomor register STT-LPB 4598-8-2023, SPKT, Polda Metro Jaya. Melissa Anggraini mengatakan, dugaan pelecehan seksual itu terjadi menjelang malam grand final tepatnya pada tanggal 1 Agustus tahun 2023. Saat itu, pihak panitia penyelenggara menjadwalkan para finalis Miss Universe Indonesia untuk fitting baju. Namun, di tengah-tengah proses fitting baju, ada agenda body checking yang diselipkan. Melissa membeberkan bahwa proses body check itu digelar di ballroom hanya ditutup dengan banner dan gantungan baju. Kegiatan body checking ini juga dihadiri beberapa laki-laki yang membuat PKN, korban tidak nyaman. Saat body checking, masing-masing finalis diminta untuk melepaskan busana yang dikenakannya. Setelah para finalis Miss Universe Indonesia melepas busana, ada oknum yang memotret mereka satu persatu. Bahkan, para finalis tidak diberitahu hasil potretan oknum tersebut. Atas dasar itu, PKN melaporkan pihak PT Capella Swastika Karya dengan beberapa pasal. Pasal 5 dan Pasal 6 Undang-Undang UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Pasal 14 dan Pasal 14 Undang-Undang UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Melissa mengatakan, pihaknya telah membawa sejumlah barang bukti untuk menguatkan laporan PKN. Barang bukti tersebut yakni dokumen, foto, dan video hasil potretan oknum penyelenggara. Oke, Mbak Mel. Mbak, soal Ya. pemeriksaan hari ini bagaimana Mbak? Ya, alhamdulillah hari ini sudah diperiksa keseluruhannya. Total ada 7 korban yang sudah diperiksa dan memberikan keterangan, juga ada 2 saksi. Ya,
sudah selesai semuanya memberikan keterangan dalam waktu dekat, pihak Polda PPA akan memanggil pihak terlapor untuk dimintakan keterangan juga atas apa yang disampaikan oleh para korban tadi. Pak, secara umum pemeriksaan tadi nyangkut apa aja, Mbak? Secara umum aja, Mbak? Ya, Secara mereka detail. menyampaikan terkait peristiwa tanggal 1 Agustus tahun 2023 kemarin yang terjadi pada saat dilangsungkannya karantina dalam proses kontestasi Miss Universe Indonesia tahun 2023. Jadi gambaran terkait karena ada beberapa perbedaan dari keterangan masing-masing korban ini tentang bagaimana dugaan pelecehan itu dilakukan terhadap mereka. Jadi ada yang diambil fotonya, ada yang misalnya ada yang merasa terintimidasi. Nah, itu mereka sudah sampaikan secara rinci tadi di dalam berita acara. Saksi 8 orang itu dari mana aja, Mbak? Yang 2 orang ya? Finalisnya dari mana aja Mbak kalau boleh tahu Mbak? Korban ada 7 hari ini dan saksi ada 2. Jadi ada 9 orang. Rundown itu diberikan secara garis keseluruhan, seluruh agenda diberikan rundown, tetapi setiap hari dikasih lagi update rundown per hari. Ya. Nah, pada saat tanggal 1 Agustus 2023 itu juga diberikan rundown. Nah, di dalam rundown itu sama sekali juga tidak ada penyampaian terkait mau dilakukannya body checking gitu. Dan ternyata ada satu fakta yang terungkap, nanti ini akan didalami oleh pihak Polda terkait dengan siapa-siapa saja sebenarnya yang benar-benar bertanggung jawab dalam proses karantina yang ada sampai dilakukannya body checking. Jadi yang kami tadi sampaikan kepada Polda dari korban ini bahwa karantina ini kan bukan sebuah kehendak mereka ya. Artinya dalam proses yang dilakukan secara terstruktur ini, mau tidak mau secara terstruktur mereka sudah menjalani karantina. Nah, di dalam karantina yang diselenggarakan oleh PT Kapela yang menaungi, yang saat ini sudah dicabut lisensinya itu, seluruh finalis ini sudah menandatangani perjanjian bahwa mereka harus mengikuti seluruh rangkaian. Nah, hal yang membingungkan bagi mereka adalah terkait body check ini kan tidak ada, tetapi mereka di dalam seluruh rangkaian. Sementara orang-orang yang melakukan proses body check ini adalah orang-orang di perusahaan ini yang memang selama proses karantina berlangsung memang orang-orang ini yang menyelenggarakan seluruh rangkaian, sehingga ada kebingungan untuk mereka bagaimana menyikapi terkait body check. Dengan keluarga, berkonsultasi dengan kami, lazim nggak sih dilakukannya body checking seperti ini? Ternyata yang mereka rasakan bahwa mereka tidak nyaman, mereka tidak ada hal yang tidak bersesuaian dengan hati nurani mereka, itu ternyata benar di dalam hukum juga bertentangan, sehingga disampaikanlah dugaan-dugaan ini dalam pelaporan. Mbak, dari pelaporan ini 7 ini mereka termasuk kekerasan pelecehan seksual? Iya, ada yang fisik dan non fisik, ada yang direkam. Dan artinya karena tidak satu orang, dugaan kami pasal 14 kan menggunakan rekaman, pasal 15 adanya pemberatan. Karena yang melaporkan sudah lebih dari satu, dugaan kami pasal 15 juga bisa dilakukan penggalian lebih dalam bahwa pasal 15 ini berulang gitu, tidak satu kali. Dan di dalam relasi kuasa, di dalam perjanjian itu memang disampaikan bahwa mereka harus mengedepankan norma, nilai, dan undang-undang yang berlaku, hukum yang berlaku di Indonesia. Tetapi kenyataannya dari pihak penyelenggara seperti yang mereka sampaikan ini yang akan dikonfrontir dan digali lebih jauh oleh penyidik nanti. Apakah benar yang disampaikan mereka bersesuaian dengan fakta-fakta di lapangan, kesaksian orang-orang yang ada pada saat kejadian itu berlangsung. Tapi benar Bu, salah satu finalisnya sempat menolak itu ketika body checking melakukan lepas apa gitu. Iya, menolak, ada yang menangis ternyata, kami juga tahu, ada yang mempertanyakan kenapa difoto, gitu kan. Ada yang mempertanyakan siapa aja yang memangnya difoto. Jadi sebenarnya mereka sudah menunjukkan adanya ketidaknyamanan, tetapi karena mereka dari awal sudah merasa ini tuh adalah bagian dari seluruh rangkaian yang harus mereka lakukan sebagai peserta, sehingga itu membuat mereka tidak bisa bertindak lebih jauh gitu ya. Itu yang dikatakan sebagai relasi kuasa. Berarti ada dugaan paksaan ya Bu untuk maksudnya melakukan body checking Mereka ini? menyatakan mereka terintimidasi, tetapi pada saat itu sulit untuk mereka mengartikan apa yang mereka alami, sehingga ketika mereka sudah pulang kembali beserta keluarga berkonsultasi, mereka akhirnya bisa menyimpulkan bahwa mereka tidak seharusnya mengalami body checking seperti itu.
Oh, berapa Mbak. orang Mbak yang menjadi direkam korban ya, sama atau semuanya? foto? Sejauh ini yang kami ketahui menurut informasi 5 orang. 5 orang yang difoto, tetapi keterangan dari yang lain mereka tidak bisa memastikan pada saat mereka dilakukan body checking itu difoto atau tidak difoto. Karena memang dari keterangan teman-temannya yang difoto tidak ada bunyi cekrek gitu loh. Oke. Jadi tidak ditambah lagi mereka diminta untuk membalikkan badan. Mbak, Ada itu kan juga dari keterangan salah satu korban tadi menyampaikan ketika dia di luar bilik yang disusun seperti tempat ganti yang seperti itu yang di ballroom, ketika mereka di luar mereka bisa melihat temennya yang lagi setengah tidak berbusana gitu. Itu baru keterangan dari korban ya. Proses hukum ini tentu masih berjalan, nanti akan disesuaikan dengan keterangan dari pelapor, pihak-pihak yang berkaitan dan lain sebagainya, termasuk digital forensik, CCTV dan lain-lain. Berarti di dalam bilik juga ada berapa orang, Bu, dan ada laki-laki kah di dalam bilik Iya, itu? bermacam-macam ya. Jadi ada yang bilang laki-lakinya 1, ada yang bilang 2, ada yang bilang dia bolak-balik yang ketiganya. Terus ada yang 1 kali di dalam proses body checking dia diperiksa sendiri. Di dalamnya ada yang melakukan body checking ini, yang tukang nulis hasil instruksi dari yang melakukan ini, ada cowok-cowok yang ikut menyaksikan. Nah, orangnya bergonta-ganti karena itu memang bisa lalu lalang. Berarti banyak fakta-fakta baru ya Bu ya? Banyak fakta baru, tetapi ini kan baru pernyataan dari korban ya. Tentu nanti dari Polda akan menelusuri lebih jauh sejauh mana memang fakta-fakta ini bersesuaian dengan alat bukti, dengan saksi dan keseluruhan sehingga bisa ditentukan. Kami berharap Polda dalam waktu dekat akan menggelar perkara ini ya, dalam gelar perkara dan menetapkan siapa yang layak dan patut dimintakan pertanggungjawaban. Termasuk tadi kami juga mendorong terkait pasal 18 adanya pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi karena kan masih dilakukan di wilayah kewenangan perusahaan yang melaksanakan event sebesar Miss Universe Indonesia. Itu udah pemanggilan dari Dikit, Amel. Belum selesai, ini lagi lapar. Please, kita sekarang. Ini berapa orang, Bu, hari ini, Bu, yang diperiksa, Bu? Miss Universe, Bu? Bu Mel, ada berapa orang, Bu Mel? Nanti pemeriksaan ini lagi pemeriksaan. Berapa orang? Totalnya ada 8 orang. 8 orang, siapa aja, Bu? Berarti nambah dari yang kemarin nggak, Mbak? Kalau mau kasih lapar. Udah. Bener deh, saya nggak mau kasih dulu. Kasih lapar. Siap, Mbak. Makasih ya, Mbak. Udah lapar juga. Tahu sih di berapa kan lapar ya, Bang? Selamat sore Sobat WK, saat ini saya sedang berada di Polda Metro Jaya di unit pelayanan perempuan dan anak di Treskrimum Polda Metro Jaya, di mana tadi sudah diwawancarai pengacara dari korban dugaan pelecehan seksual dalam perhelatan Miss Universe Indonesia yang sudah berlalu kemarin. Dan tadi pengacara dari korban yaitu Melisa menyebut hari ini kliennya yang juga diduga menjadi korban dugaan pelecehan seksual menjalani pemeriksaan di unit perlindungan pelayanan perempuan dan anak. Namun Melisa masih sedikit bicara mengenai pemeriksaan kali ini dan infonya pemeriksaan masih berlanjut dan saat ini masih istirahat untuk makan, dan diketahui bahwa polemik dari buntut body checking ini masih berlanjut di kepolisian, bahwa Polda Metro Jaya sudah melakukan pengecekan CCTV di sebuah hotel di kawasan Jakarta, tempat di mana dilakukannya body checking untuk finalis Miss Universe Indonesia. Dan saat ini polemik masih berlanjut. Lalu pemilik lisensi Miss Universe Indonesia, Poppy Capella, melalui rilis resminya yang diunggah di media sosial bahwa ia mengatakan tidak terlibat dalam proses body checking atau menjurus kepada dugaan asusila, dugaan pelecehan seksual atau asusila, dan ia menentang jika memang ada proses body checking dan juga melanggar dugaan pelecehan seksual. Sementara itu Miss Universe Indonesia, Miss Universe internasional juga sudah mencabut lisensi
kepemilikan Miss Universe Indonesia dari tangan Poppy Capella, dan saat ini sedang berunding bagaimana pemenang dari Miss Universe Indonesia untuk mengikuti ajang Miss Universe di El Salvador, bagian Amerika akhir tahun nanti. Berikut informasi yang sudah disampaikan. Nantikan terus informasi atau berita mengenai polemik Miss Universe Indonesia di Warta Kota. Sekian dan terima kasih. Saksi 8 orang itu dari mana aja Mbak? Finalisnya dari mana aja Mbak kalau boleh tahu Mbak? Korban ada 7 hari ini dan saksi ada 2. Jadi ada 9 orang. Korban hari ini yang berikan keterangan ada yang dari Jakarta, ada yang dari Jawa Barat, ada yang dari Bali, Jawa Timur, Jawa Barat, dan masing-masing dari mereka sudah memberikan juga bukti kepada kami dan kami sudah sampaikan kepada pihak Polda. Salah satu bukti ini tadi terkait dengan bahwa rundown itu diberikan secara garis keseluruhan, seluruh agenda diberikan rundown, tetapi setiap hari dikasih lagi apa yang terkait mau dilakukannya body checking gitu. Dan ternyata ada satu fakta yang terungkap, nanti ini akan didalami oleh pihak Polda terkait dengan siapa-siapa saja sebenarnya yang benar-benar bertanggung jawab dalam proses karantina yang ada sampai dilakukan body checking. Jadi yang kami tadi sampaikan kepada Polda dari korban ini bahwa karantina ini kan bukan sebuah kehendak mereka ya. Artinya dalam proses yang dilakukan secara terstruktur ini, mau tidak mau secara terstruktur mereka sudah menjalani karantina. Nah, di dalam karantina yang diselenggarakan oleh PP Capella yang menaungi, yang saat ini sudah dicabut lisensinya itu, seluruh finalis ini sudah menandatangani perjanjian bahwa mereka harus mengikuti seluruh rangkaian. Nah, hal yang membingungkan bagi mereka adalah terkait body check ini kan tidak ada, tetapi mereka di dalam surat pernyataan harus mengikuti seluruh rangkaian. Sementara orang-orang yang melakukan proses body check ini adalah orang-orang di perusahaan ini yang memang selama proses karantina berlangsung memang orang-orang ini yang menyelenggarakan seluruh rangkaian, sehingga ada kebingungan untuk mereka bagaimana menyikapi terkait body checking, sehingga baru setelah diselenggarakannya ajang ini pada saat tanggal 3 Agustus mereka kembali ke rumah, baru mereka berkomunikasi dengan keluarga, berkomunikasi dengan kami, lazim nggak sih dilakukannya body checking seperti ini. Ternyata yang mereka rasakan bahwa mereka tidak nyaman, mereka tidak ada hal yang tidak bersesuaian dengan hati nurani mereka, itu ternyata benar di dalam hukum juga bertentangan, sehingga disampaikanlah dugaan-dugaan ini dalam pelaporan. Pak, dari pelaporan ini 7 ini mereka termasuk kekerasan pelecehan seksual? Iya, ada yang fisik dan non fisik, ada yang direkam, dan artinya karena tidak satu orang, dugaan kami pasal 14 pasal 14 kan menggunakan rekaman, pasal 15 ada yang pemberatan. Karena yang melaporkan sudah lebih dari satu, dugaan kami pasal 15 juga bisa dilakukan penggalian lebih dalam bahwa pasal 15 itu berulang gitu, tidak satu kali. Dan di dalam relasi kuasa, di dalam perjanjian itu memang disampaikan bahwa mereka harus mengedepankan norma, nilai, dan undang-undang yang berlaku, hukum yang berlaku di Indonesia. Tetapi kenyataannya dari pihak penyelenggara seperti yang mereka sampaikan ini yang akan dikonfrontir dan digali lebih jauh oleh penyidik nanti. Apakah benar yang disampaikan mereka bersesuaian dengan fakta-fakta di lapangan, kesaksian orang-orang yang ada pada saat kejadian itu. Tapi benar Bu, salah satu finalisnya sempat menolak itu ketika body checking melakukan lepas apa gitu. Iya, menolak, ada yang menangis ternyata, kami juga tahu, ada yang mempertanyakan kenapa difoto gitu kan. Ada yang mempertanyakan siapa aja yang memang jadi foto. Jadi sebenarnya mereka sudah menunjukkan adanya ketidaknyamanan, tetapi karena mereka dari awal sudah merasa itu adalah bagian dari seluruh rangkaian yang harus mereka lakukan sebagai peserta, sehingga itu membuat mereka tidak bisa bertindak lebih jauh gitu ya. Itu yang dikatakan sebagai relasi kuasa. Berarti ada dugaan paksaan ya Bu untuk maksudnya melakukan body checking? Saya menyatakan mereka terintimidasi, tetapi pada saat itu sulit untuk mereka mengartikan apa yang mereka alami, sehingga ketika mereka sudah pulang kembali beserta keluarga berkonsultasi, mereka akhirnya bisa menyimpulkan bahwa mereka tidak seharusnya mengalami body checking seperti itu. Total berapa orang Mbak yang direkam ya? sama kita foto?
Sejauh ini yang kami ketahui menurut informasi 5 orang. 5 orang yang difoto, tetapi keterangan dari yang lain mereka tidak bisa memastikan pada saat mereka dilakukan body checking itu difoto atau tidak difoto, karena memang dari keterangan teman-temannya yang difoto tidak ada bunyi cekrek gitu loh. Jadi tidak, ditambah lagi mereka diminta untuk membalikkan badan. Ada juga dari keterangan salah satu korban tadi menyampaikan ketika dia di luar bilik yang disusun seperti tempat ganti yang seperti itu yang di ballroom, ketika mereka di luar mereka bisa melihat temennya yang lagi setengah tidak berbusana gitu. Itu baru keterangan dari korban ya. Proses hukum ini tentu masih berjalan, nanti akan disesuaikan dengan keterangan dari terlapor, pihak-pihak yang berkaitan dan lain sebagainya, termasuk digital forensik, CCTV dan lain-lain. Berarti di dalam bilik juga ada berapa orang, bukan ada laki-laki di dalam bilik? Iya, bermacam-macam ya. Jadi ada yang bilang laki-lakinya 1, ada yang bilang 2, ada yang bilang dia bolak-balik yang ketiganya. Terus ada yang 1 kali di dalam proses body checking dia diperiksa sendiri. Di dalamnya ada yang melakukan body checking ini, yang tukang nulis hasil instruksi dari yang melakukan ini, ada cowok-cowok yang ikut menyaksikan. Nah, orangnya bergonta-ganti karena itu memang bisa lalu lalang. Berarti banyak fakta-fakta baru ya Bu ya? Banyak fakta baru, tetapi ini kan baru pernyataan dari korban ya. Tentu nanti dari Polda akan menelusuri lebih jauh sejauh mana memang fakta-fakta ini bersesuaian dengan alat bukti, dengan saksi dan keseluruhan, sehingga bisa ditentukan. Kami berharap Polda dalam waktu dekat akan menggelar perkara ini ya, dalam gelar perkara dan menetapkan siapa yang layak dan patut dimintakan pertanggungjawaban. Termasuk tadi kami juga mendorong terkait pasal 18 adanya pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi, karena kan masih dilakukan di wilayah kewenangan perusahaan yang melaksanakan event sebesar Miss Universe Indonesia ini. Itu udah pemanggilan dari finalis ya. Untuk yang dari bagian korporat itu dipanggil kapan menurut? Sesegeranya ya, karena hari ini baru aja selesai diminta keterangan dari korban. Dalam waktu singkat saya rasa Polda akan memanggil pihak-pihak terkait. Gitu ya. CEO itu kan katanya foto itu ya Mbak, CEO itu. Ya. Itu dilaporkan juga nggak sih Mbak? Dan terus terkait CEO kan katanya dia nggak tahu Mbak, yang katakan ada kejadian ini CEO-nya. Itu berarti kan CEO atau siapa? CEO siapa? Yang moto kan CEO itu ya. Ya. Nah sementara ada statement juga dari CEO kalau misalkan katanya dia nggak tahu ada kejadian Kita ini. mendengar juga berita dari mantan CEO katanya Iya. ya, dia tidak mengetahui. Tapi kalau kami lihat dari waktu ya, tempusnya, dari keterangan yang kami dengar CEO itu memang sudah tidak menjabat per tanggal 30. Jadi kemungkinan besar memang dia tidak diberitahukan. Nah, siapa pihak yang diberitahukan terkait dengan body checking? Tadi dalam proses itu kami juga melihat ada orang lain dari petinggi perusahaan itu yang memang bolak-balik di situ gitu. Dan dia sampai saat ini masih menjabat. Jadi saya rasa ini nanti akan ditelusuri lebih komprehensif oleh Polda. Kalau Tapi CEO dari itu korban dilaporkan, Mbak? itu sendiri siapa sih yang diketahui sebagai inisiatornya? Inisiator terkait. Inisiator yang memotret-motret badan itu. Itu CEO. Itu CEO. CEO-nya. Itu dilaporkan nggak Mbak CEO itu? Tentu itu kita pasti laporkan. Nanti akan ditelusuri oleh Polda bagaimana peranan dia, benarkah semua yang disampaikan oleh korban ini benar-benar bersesuaian gitu. Itu inisialnya Gitu ya. Inisial CEO-nya. CEO-nya boleh ditanyakan langsung sama pihak Polda ataupun dari perusahaan Itu ya. perempuan ya Pak? Perempuan. Inisialnya apa? Ya, terima kasih. Terima kasih. 8 finalis diperiksa dalam kasus dugaan pelecehan di Miss Universe Indonesia. Beberapa orang diperiksa dalam kasus dugaan pelecehan seksual di ajang Miss Universe Indonesia di Unit Pelayanan Perempuan dan Anak, PPA, Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Senin, tanggal 14 Agustus tahun 2023. Kuasa hukum korban finalis Miss Universe, Melissa Anggraini mengatakan, terdapat 8 orang yang diperiksa atas kasus tersebut. Ini lagi pemeriksaan. Total ada 8 orang, diperiksa, ujar Melissa. Adapun Melissa tidak memberi keterangan apapun terkait pemeriksaan itu. Dia pun berlalu dengan 2 perempuan yang mengenakan masker. Mau makan dulu, ungkap Melissa. Sebelumnya diberitakan, salah satu finalis Miss Universe Indonesia, PKN, melaporkan beberapa orang penyelenggara Miss Universe Indonesia yang diduga melakukan pelecehan seksual ke Polda Metro Jaya pada tanggal 7 Agustus tahun 2023. Adapun penyelenggara Miss Universe Indonesia yakni pihak PT Kapela Swastika Karya. Laporan PKN itu diterima pihak kepolisian Polda Metro Jaya dengan nomor register STT-LPB 4598-8-2023, SPKT, Polda Metro Jaya.
Melissa Anggraini mengatakan, dugaan pelecehan seksual itu terjadi menjelang malam grand final tepatnya pada tanggal 1 Agustus tahun 2023. Saat itu, pihak panitia penyelenggara menjadwalkan para finalis Miss Universe Indonesia untuk fitting baju. Namun, di tengah-tengah proses fitting baju, ada agenda body checking yang diselipkan. Melissa membeberkan bahwa proses body check itu digelar di ballroom hanya ditutup dengan banner dan gantungan baju. Kegiatan body checking ini juga dihadiri beberapa laki-laki yang membuat PKN, korban tidak nyaman. Saat body checking, masing-masing finalis diminta untuk melepaskan busana yang dikenakannya. Setelah para finalis Miss Universe Indonesia melepas busana, ada oknum yang memotret mereka satu persatu. Bahkan, para finalis tidak diberitahu hasil potretan oknum tersebut. Atas dasar itu, PKN melaporkan pihak PT Kapela Swastika Karya dengan beberapa pasal. Pasal 5 dan Pasal 6 Undang-Undang UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Pasal 14 dan Pasal 14 Undang-Undang UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Melissa mengatakan, pihaknya telah membawa sejumlah barang bukti untuk menguatkan laporan PKN. Barang bukti tersebut yakni dokumen, foto, dan video hasil potretan oknum penyelenggara. Oke, Mbak Mel. Mbak, soal Ya. pemeriksaan hari ini Mbak, gimana Mbak? Ya, alhamdulillah hari ini sudah diperiksa keseluruhannya. Total ada 7 korban yang sudah diperiksa dan memberikan keterangan, juga ada 2 saksi. Ya, sudah selesai semuanya memberikan keterangan. Dalam waktu dekat pihak Polda PPA akan memanggil pihak terlapor untuk dimintakan keterangan juga atas apa yang disampaikan oleh para korban hari ini. Pak, secara umum pemeriksaan tadi menyangkut apa aja Mbak? Secara umum aja Mbak? Ya, Secara mereka detail. menyampaikan terkait peristiwa tanggal 1 Agustus tahun 2023 kemarin yang terjadi pada saat dilangsungkannya karantina dalam proses kontestasi Miss Universe Indonesia tahun 2023. Jadi gambaran terkait karena ada beberapa perbedaan dari keterangan masing-masing korban ini tentang bagaimana dugaan pelecehan itu dilakukan terhadap mereka. Jadi ada yang diambil fotonya, ada yang misalnya ada yang merasa terintimidasi. Nah, itu mereka sudah sampaikan secara rinci tadi di dalam berita acara. Saksi 8 orang itu dari mana aja, Mbak? Yang 2 orang ya? Finalisnya dari mana aja, Mbak, kalau boleh tahu, Mbak? Korban ada 7 hari ini dan saksi ada 2. Jadi ada 9 orang. Rundown itu diberikan secara garis keseluruhan, seluruh agenda diberikan rundown, tetapi setiap hari dikasih lagi update rundown per hari. Ya. Nah, pada saat tanggal 1 Agustus 2023 itu juga diberikan rundown. Nah, di dalam rundown itu sama sekali juga tidak ada penyampaian terkait mau dilakukannya body checking gitu. Dan ternyata ada satu fakta yang terungkap, nanti ini akan didalami oleh pihak Polda terkait dengan siapa-siapa saja sebenarnya yang benar-benar bertanggung jawab dalam proses karantina yang ada sampai dilakukannya body checking. Jadi yang kami tadi sampaikan kepada Polda dari korban ini bahwa karantina ini kan bukan sebuah kehendak mereka ya. Artinya dalam proses yang dilakukan secara terstruktur ini, mau tidak mau secara terstruktur mereka sudah menjalani karantina. Nah, di dalam karantina yang diselenggarakan oleh PT Kapela yang menaungi, yang saat ini sudah dicabut lisensinya itu, seluruh finalis ini sudah menandatangani perjanjian bahwa mereka harus mengikuti seluruh rangkaian. Nah, hal yang membingungkan bagi mereka adalah terkait body check ini kan tidak ada, tetapi mereka di dalam seluruh rangkaian. Sementara orang-orang yang melakukan proses body check ini adalah orang-orang di perusahaan ini yang memang selama proses karantina berlangsung memang orang-orang ini yang menyelenggarakan seluruh rangkaian, sehingga ada kebingungan untuk mereka bagaimana menyikapi terkait body check. Dengan keluarga, berkonsultasi dengan kami, lazim nggak sih dilakukannya body checking seperti ini? Ternyata yang mereka rasakan bahwa mereka tidak nyaman, mereka tidak ada hal yang tidak bersesuaian dengan hati nurani mereka, itu ternyata benar di dalam hukum juga bertentangan, sehingga disampaikanlah dugaan-dugaan ini dalam pelaporan. Mbak, dari pelaporan ini 7 ini mereka termasuk kekerasan pelecehan seksual? Iya, ada yang fisik dan non fisik, ada yang direkam, dan artinya karena tidak satu orang, dugaan kami pasal 14
pasal 14 kan menggunakan rekaman, pasal 15 adanya pemberatan. Karena yang melaporkan sudah lebih dari satu, dugaan kami pasal 15 juga bisa dilakukan penggalian lebih dalam bahwa pasal 15 ini berulang gitu, tidak satu kali. Dan di dalam relasi kuasa, di dalam perjanjian itu memang disampaikan bahwa mereka harus mengedepankan norma, nilai, dan undang-undang yang berlaku, hukum yang berlaku di Indonesia. Tetapi kenyataannya dari pihak penyelenggara seperti yang mereka sampaikan ini yang akan dikonfrontir dan digali lebih jauh oleh penyidik nanti. Apakah benar yang disampaikan mereka bersesuaian dengan fakta-fakta di lapangan, kesaksian orang-orang yang ada pada saat kejadian itu berlangsung. Tapi benar Bu, salah satu finalisnya sempat menolak itu ketika body checking melakukan lepas apa gitu. Iya, menolak, ada yang menangis ternyata, kami juga tahu, ada yang mempertanyakan kenapa difoto, gitu kan. Ada yang mempertanyakan siapa aja yang memangnya difoto. Jadi sebenarnya mereka sudah menunjukkan adanya ketidaknyamanan, tetapi karena mereka dari awal sudah merasa ini tuh adalah bagian dari seluruh rangkaian yang harus mereka lakukan sebagai peserta, sehingga itu membuat mereka tidak bisa bertindak lebih jauh gitu ya. Itu yang dikatakan sebagai relasi kuasa. Berarti ada dugaan paksaan ya Bu untuk maksudnya melakukan body checking? Mereka menyatakan mereka terintimidasi, tetapi pada saat itu sulit untuk mereka mengaktifkan apa yang mereka alami, sehingga ketika mereka sudah pulang kembali beserta keluarga berkonsultasi, mereka akhirnya bisa menyimpulkan bahwa mereka tidak seharusnya mengalami body checking seperti itu. Berapa orang Mbak yang menjadi direkam korban ya, sama atau semuanya? foto? Sejauh ini yang kami ketahui menurut informasi 5 orang. 5 orang yang difoto, tetapi keterangan dari yang lain mereka tidak bisa memastikan pada saat mereka dilakukan body checking itu difoto atau tidak difoto. Karena memang dari keterangan teman-temannya yang difoto tidak ada bunyi cekrek gitu loh. Jadi tidak ditambah lagi mereka diminta untuk membalikkan badan. Ada juga dari keterangan salah satu korban tadi menyampaikan ketika dia di luar bilik yang disusun seperti tempat ganti yang seperti itu yang baru, ketika mereka di luar mereka bisa melihat temennya yang lagi setengah tidak berbusana gitu. Itu baru keterangan dari korban ya. Proses hukum ini tentu masih berjalan, nanti akan disesuaikan dengan keterangan dari pelapor, pihak-pihak yang berkaitan dan lain sebagainya, termasuk digital forensik, CCTV dan lain-lain. Berarti di dalam bilik juga ada berapa orang Bu, dan ada laki-laki kah di dalam bilik itu? Iya, bermacam-macam ya. Jadi ada yang bilang laki-lakinya 1, ada yang bilang 2, ada yang bilang dia bolak-balik yang ketiganya. Terus ada yang 1 kali di dalam proses body checking dia diperiksa sendiri. Di dalamnya ada yang melakukan body checking ini, yang tukang nulis hasil instruksi dari yang melakukan ini, ada cowok-cowok yang ikut menyaksikan. Nah, orangnya bergonta-ganti karena itu memang bisa lalu lalang. Berarti banyak fakta-fakta baru ya Bu ya? Banyak fakta baru, tetapi ini kan baru pernyataan dari korban ya. Tentu nanti dari Polda akan menelusuri lebih jauh sejauh mana memang fakta-fakta ini bersesuaian dengan alat bukti, dengan saksi dan keseluruhan, sehingga bisa ditentukan. Kami berharap Polda dalam waktu dekat akan menggelar perkara ini ya, dalam gelar perkara dan menetapkan siapa yang layak dan patut dimintakan pertanggungjawaban. Termasuk tadi kami juga mendorong terkait pasal 18 adanya pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi, karena kan masih dilakukan di wilayah kewenangan perusahaan yang melaksanakan event sebesar Miss Universe Indonesia ini. Itu udah pemanggilan dari Belum selesai, ini lagi lapar. Please, jangan sekarang. Ini berapa orang Bu hari ini Bu yang diperiksa Bu? Miss Universe Bu? Ada berapa orang? Ada berapa orang Bu Mel? Nanti pemeriksaan ini lagi pemeriksaan. Berapa orang? Totalnya ada 8 orang. 8 orang, siapa aja Bu? Berarti nambah dari yang kemarin nggak Mbak? Kalau mau kasih lapar. Udah. Nanti bener deh, saya nggak mau kasih lapar. Siap Mbak, makasih ya Mbak. Udah lapar juga. Tahu sih. Berapa kan lapar ya? Selamat sore Sobat WK, saat ini saya sedang berada di Polda Metro Jaya di unit pelayanan perempuan dan anak di Treskrimum Polda Metro Jaya, di mana tadi sudah diwawancarai pengacara dari korban dugaan
pelecehan seksual dalam perhelatan Miss Universe Indonesia yang sudah berlalu kemarin. Dan tadi pengacara dari korban yaitu Melisa menyebut hari ini kliennya yang juga diduga menjadi korban dugaan pelecehan seksual menjalani pemeriksaan di unit perlindungan pelayanan perempuan dan anak. Namun Melisa masih sedikit bicara mengenai pemeriksaan kali ini, dan infonya pemeriksaan masih berlanjut dan saat ini masih istirahat untuk makan. Dan diketahui bahwa polemik dari buntut body checking ini masih berlanjut di kepolisian, bahwa Polda Metro Jaya sudah melakukan pengecekan CCTV di sebuah hotel di kawasan Jakarta, tempat di mana dilakukannya body checking untuk finalis Miss Universe Indonesia. Dan saat ini polemik masih berlanjut. Lalu pemilik lisensi Miss Universe Indonesia, Poppy Capella, melalui rilis resminya yang diunggah di media sosial bahwa ia mengatakan tidak terlibat dalam proses body checking atau menjurus kepada dugaan asusila, dugaan pelecehan seksual atau asusila. Dan ia menentang jika memang ada proses body checking dan juga melanggar dugaan pelecehan seksual. Sementara itu Miss Universe Indonesia, Miss Universe Internasional juga sudah mencabut lisensi kepemilikan Miss Universe Indonesia dari tangan Poppy Capella, dan saat ini sedang berunding bagaimana pemenang dari Miss Universe Indonesia untuk mengikuti ajang Miss Universe di El Salvador, Amerika, bagian Amerika akhir tahun nanti. Berikut informasi yang sudah disampaikan. Nantikan terus informasi atau berita mengenai polemik Miss Universe Indonesia di Warta Kota. Sekian dan terima kasih. Saksi 8 orang itu dari mana aja, Mbak? Finalisnya dari mana aja, Mbak, kalau boleh tahu, Mbak? Korban ada 7 hari ini dan saksi ada 2. Jadi ada 9 orang. Korban hari ini yang berikan keterangan ada yang dari Jakarta, ada yang dari Jawa Barat, ada yang dari Bali, Jawa Timur, Jawa Barat, dan masing-masing dari mereka sudah memberikan juga bukti kepada kami, dan kami sudah sampaikan kepada pihak Polda. Salah satu buktinya tadi terkait dengan bahwa rundown itu diberikan secara garis keseluruhan, seluruh agenda diberikan rundown, tetapi setiap hari dikasih lagi apa yang terkait mau dilakukannya body checking gitu. Dan ternyata ada satu fakta yang terungkap, nanti ini akan didalami oleh pihak Polda terkait dengan siapa-siapa saja sebenarnya yang benar-benar bertanggung jawab dalam proses karantina yang ada sampai dilakukan body checking. Jadi yang kami tadi sampaikan kepada Polda dari korban ini, bahwa karantina ini kan bukan sebuah kehendak mereka ya. Artinya dalam proses yang dilakukan secara terstruktur ini, mau tidak mau secara terstruktur mereka sudah menjalani karantina. Nah, di dalam karantina yang diselenggarakan oleh PPKP lah yang menaungi, yang saat ini sudah dicabut lisensinya itu, seluruh finalis ini sudah menandatangani perjanjian bahwa mereka harus mengikuti seluruh rangkaian. Nah, hal yang membingungkan bagi mereka adalah terkait body check ini kan tidak ada, tetapi mereka di dalam surat pernyataan harus mengikuti seluruh rangkaian. Sementara orang-orang yang melakukan proses body check ini adalah orang-orang di perusahaan ini yang memang selama proses karantina berlangsung, memang orang-orang ini yang menyelenggarakan seluruh rangkaian, sehingga ada kebingungan untuk mereka bagaimana menyikapi terkait body checking, sehingga baru setelah diselenggarakannya ajang ini pada saat tanggal 3 Agustus mereka kembali ke rumah, baru mereka berkomunikasi dengan keluarga, berkonsultasi dengan kami, lazim nggak sih dilakukannya body checking seperti ini. Ternyata yang mereka rasakan bahwa mereka tidak nyaman, mereka tidak ada hal yang tidak bersesuaian dengan hati nurani mereka, itu ternyata benar di dalam hukum juga pertentangan, sehingga disampaikanlah dugaan-dugaan ini dalam pelaporan. Pak, dari pelaporan ini 7 ini mereka termasuk kekerasan pelecehan seksual? Iya, ada yang fisik dan non fisik, ada yang direkam, dan artinya karena tidak satu orang, dugaan kami pasal 14 pasal 14 kan menggunakan rekaman, pasal 15 ada yang pemberatan, karena yang melaporkan sudah lebih dari satu,
dugaan kami pasal 15 juga bisa dilakukan penggalian lebih dalam bahwa pasal 15 itu berulang gitu, tidak satu kali. Dan di dalam relasi kuasa, di dalam perjanjian itu memang disampaikan bahwa mereka harus mengedepankan norma, nilai, dan undang-undang yang berlaku, hukum yang berlaku di Indonesia. Tetapi kenyataannya dari pihak penyelenggara seperti yang mereka sampaikan ini yang akan dikonfrontir dan digali lebih jauh oleh penyidik nanti. Apakah benar yang disampaikan mereka bersesuaian dengan fakta-fakta di lapangan, kesaksian orang-orang yang ada pada saat kejadian itu. Tapi benar Bu, salah satu finalisnya sempat menolak itu ketika body checking melakukan lepas apa gitu. Iya, menolak, ada yang menangis ternyata, kami juga tahu, ada yang mempertanyakan kenapa difoto gitu kan. Ada yang mempertanyakan siapa aja yang memangnya difoto. Jadi sebenarnya mereka sudah menunjukkan adanya ketidaknyamanan, tetapi karena mereka dari awal sudah merasa itu adalah bagian dari seluruh rangkaian yang harus mereka lakukan sebagai peserta, sehingga itu membuat mereka tidak bisa bertindak lebih jauh gitu ya. Itu yang dikatakan sebagai relasi kuasa. Berarti ada dugaan paksaan ya Bu untuk maksudnya melakukan body checking? Saya menyatakan mereka terintimidasi, tetapi pada saat itu sulit untuk mereka mengartikan apa yang mereka alami, sehingga ketika mereka sudah pulang kembali beserta keluarga berkonsultasi, mereka akhirnya bisa menyimpulkan bahwa mereka tidak seharusnya mengalami body checking seperti itu. Total berapa orang Mbak yang menjadi direkam korban ya? sama Oh, kera foto? Sejauh ini yang kami ketahui menurut informasi 5 orang. 5 orang yang difoto, tetapi keterangan dari yang lain mereka tidak bisa memastikan pada saat mereka dilakukan body checking itu difoto atau tidak difoto, karena memang dari keterangan teman-temannya yang difoto tidak ada bunyi cekrek gitu. Jadi tidak, ditambah lagi mereka diminta untuk membalikkan badan. Ada juga dari keterangan salah satu korban tadi menyampaikan ketika dia di luar bilik yang disusun seperti tempat ganti yang seperti itu yang di ballroom, ketika mereka di luar mereka bisa melihat temennya yang lagi setengah tidak berbusana gitu. Itu baru keterangan dari korban ya. Proses hukum ini tentu masih berjalan, nanti akan disesuaikan dengan keterangan dari terlapor, pihak-pihak yang berkaitan dan lain sebagainya, termasuk digital forensik, CCTV dan lain-lain. Berarti di dalam bilik juga ada berapa orang Bu, dan ada laki-laki di dalam bilik? Iya, bermacam-macam ya. Jadi ada yang bilang laki-lakinya 1, ada yang bilang 2, ada yang bilang dia bolak-balik yang ketiganya. Terus ada yang 1 kali di dalam proses body checking dia diperiksa sendiri. Di dalamnya ada yang melakukan body checking ini, yang tukang nulis hasil instruksi dari yang melakukan ini, ada cowok-cowok yang ikut menyaksikan. Nah, orangnya bergonta-ganti karena itu memang bisa lalu lalang. Itu banyak fakta-fakta baru ya Bu ya? Banyak fakta baru, tetapi ini kan baru pernyataan dari korban ya. Tentu nanti dari Polda akan menelusuri lebih jauh sejauh mana memang fakta-fakta ini bersesuaian dengan alat bukti, dengan saksi dan keseluruhan, sehingga bisa ditentukan. Kami berharap Polda dalam waktu dekat akan menggelar perkara ini ya, dalam gelar perkara dan menetapkan siapa yang layak dan patut dimintakan pertanggungjawaban. Termasuk tadi kami juga mendorong terkait pasal 18 adanya pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi, karena kan masih dilakukan di wilayah kewenangan perusahaan yang melaksanakan event sebesar Miss Universe Indonesia. Ini kan udah pemanggilan dari finalis ya. Untuk yang dari bagian korporat itu dipanggilnya kapan menurut? Sesegeranya ya, karena hari ini baru aja selesai diminta keterangan dari korban. Dalam waktu singkat saya rasa Polda akan memanggil pihak-pihak terkait. Gitu ya. Kan CEO itu kan katanya foto itu ya Mbak, CEO itu. Ya. Itu dilaporkan juga nggak sih Mbak? Dan terus terkait CEO kan katanya dia nggak tahu Mbak, yang katakan ada kejadian ini CEO-nya. Itu berarti kan CEO atau CEO siapa? Yang moto kan CEO itu ya. Ya. Nah sementara ada statement juga dari CEO kalau misalkan katanya dia nggak tahu ada kejadian. Kita ini. mendengar juga berita dari mantan CEO katanya. Iya. Dia tidak mengetahui. Tapi kalau kami lihat dari waktu ya, tempusnya, dari keterangan yang kami dengar CEO itu memang sudah tidak menjabat per tanggal 30. Jadi kemungkinan besar memang dia tidak diberitahukan. Nah, siapa pihak yang diberitahukan terkait dengan body checking? Tadi dalam proses itu kami juga melihat ada orang lain dari petinggi perusahaan itu yang memang bolak-balik di situ, gitu. Dan dia sampai saat ini masih menjabat. Jadi saya rasa ini nanti akan ditelusuri lebih komprehensif oleh Polda. Kalau Tapi CEO dari itu korban apa, Mbak? itu sendiri siapa sih yang diketahui sebagai inisiatornya? Inisiator terkait. Inisiator yang memotret-motret badan itu? Itu CEO.
Itu CEO. CEO-nya itu dilaporkan nggak Mbak CEO itu? Tentu itu kita pasti laporkan. Nanti akan ditelusuri oleh Polda bagaimana peranan dia, benarkah semua yang disampaikan oleh korban ini benar-benar bersesuaian gitu. Itu inisialnya Itu ya. Inisial CEO-nya? CEO-nya boleh ditanyakan langsung sama pihak Polda ataupun dari perusahaan. Itu perempuan ya Pak? Perempuan. Inisial apa? Ya, terima kasih. Terima kasih. Delapan finalis diperiksa dalam kasus dugaan pelecehan di Miss Universe Indonesia. Beberapa orang diperiksa dalam kasus dugaan pelecehan seksual di ajang Miss Universe Indonesia di Unit Pelayanan Perempuan dan Anak, PPA, Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Senin, tanggal 14 Agustus tahun 2023. Kuasa hukum korban finalis Miss Universe, Melissa Anggraini mengatakan, terdapat 8 orang yang diperiksa atas kasus tersebut. Ini lagi pemeriksaan. Total ada 8 orang, diperiksa, ujar Melissa. Adapun Melissa tidak memberi keterangan apapun terkait pemeriksaan itu. Dia pun berlalu dengan 2 perempuan yang mengenakan masker. Mau makan dulu, ungkap Melissa. Sebelumnya diberitakan, salah satu finalis Miss Universe Indonesia, PKN, melaporkan beberapa orang penyelenggara Miss Universe Indonesia yang diduga melakukan pelecehan seksual ke Polda Metro Jaya pada tanggal 7 Agustus tahun 2023. Adapun penyelenggara Miss Universe Indonesia yakni pihak PT Capella Swastika Karya. Laporan PKN itu diterima pihak kepolisian Polda Metro Jaya dengan nomor register STT-LPB 4598-8-2023, SPKT, Polda Metro Jaya. Melissa Anggraini mengatakan, dugaan pelecehan seksual itu terjadi menjelang malam grand final tepatnya pada tanggal 1 Agustus tahun 2023. Saat itu, pihak panitia penyelenggara menjadwalkan para finalis Miss Universe Indonesia untuk fitting baju. Namun, di tengah-tengah proses fitting baju, ada agenda body checking yang diselipkan. Melissa membeberkan bahwa proses body check itu digelar di ballroom hanya ditutup dengan banner dan gantungan baju. Kegiatan body checking ini juga dihadiri beberapa laki-laki yang membuat PKN, korban tidak nyaman. Saat body checking, masing-masing finalis diminta untuk melepaskan busana yang dikenakannya. Setelah para finalis Miss Universe Indonesia melepas busana, ada oknum yang memotret mereka satu persatu. Bahkan, para finalis tidak diberitahu hasil potretan oknum tersebut. Atas dasar itu, PKN melaporkan pihak PT Capella Swastika Karya dengan beberapa pasal. Pasal 5 dan Pasal 6 Undang-Undang UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Pasal 14 dan Pasal 14 Undang-Undang UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Melissa mengatakan, pihaknya telah membawa sejumlah barang bukti untuk menguatkan laporan PKN. Barang bukti tersebut yakni dokumen, foto, dan video hasil potretan oknum penyelenggara. Oke, Mbak Mel. Mbak, soal Ya. pemeriksaan hari ini gimana Mbak? Ya, alhamdulillah hari ini sudah diperiksa keseluruhannya. Total ada 7 korban yang sudah diperiksa dan memberikan keterangan, juga ada 2 saksi. Ya, sudah selesai semuanya memberikan keterangan. Dalam waktu dekat pihak Polda PPA akan memanggil pihak terlapor untuk dimintakan keterangan juga atas apa yang disampaikan oleh para korban hari ini. Pak, secara umum pemeriksaan tadi nyangkut apa aja Mbak? Secara umum aja nggak? Ya, Secara mereka detail. menyampaikan terkait peristiwa tanggal 1 Agustus tahun 2023 kemarin yang terjadi pada saat dilangsungkannya karantina dalam proses kontestasi Miss Universe Indonesia tahun 2023. Jadi gambaran terkait karena ada beberapa perbedaan dari keterangan masing-masing korban ini tentang bagaimana dugaan pelecehan itu dilakukan terhadap mereka. Jadi ada yang diambil fotonya, ada yang misalnya ada yang merasa terintimidasi. Nah, itu mereka sudah sampaikan secara rinci tadi di dalam berita acara. Saksi 8 orang itu dari mana aja, Mbak? Yang 2 orang ya? Finalisnya dari mana aja Mbak kalau boleh tahu Mbak? Korban ada 7 hari ini dan saksi ada 2. Jadi ada 9 orang. Rundown itu diberikan secara garis keseluruhan, seluruh agenda diberikan rundown, tetapi setiap hari dikasih lagi update rundown per hari. Ya. Nah, pada saat tanggal 1 Agustus 2023 itu juga diberikan rundown. Nah, di dalam rundown itu sama sekali juga tidak ada penyampaian terkait mau dilakukannya body checking. Gitu.
Dan ternyata ada satu fakta yang terungkap, nanti ini akan didalami oleh pihak Polda terkait dengan siapa-siapa saja sebenarnya yang benar-benar bertanggung jawab dalam proses karantina yang ada sampai dilakukannya body checking. Jadi yang kami tadi sampaikan kepada Polda dari korban ini, bahwa karantina ini kan bukan sebuah kehendak mereka ya. Artinya dalam proses yang dilakukan secara terstruktur ini, mau tidak mau secara terstruktur mereka sudah menjalani karantina. Nah, di dalam karantina yang diselenggarakan oleh PTKP lah yang menaungi, yang saat ini sudah dicabut lisensinya itu, seluruh finalis ini sudah menandatangani perjanjian bahwa mereka harus mengikuti seluruh rangkaian. Nah, hal yang membingungkan bagi mereka adalah terkait body checking ini kan tidak ada, tetapi mereka di dalam seluruh rangkaian. Sementara orang-orang yang melakukan proses body check ini adalah orang-orang di perusahaan ini yang memang selama proses karantina berlangsung, memang orang-orang ini yang menyelenggarakan seluruh rangkaian, sehingga ada kebingungan untuk mereka bagaimana menyikapi terkait body check. Dengan keluarga, berkonsultasi dengan kami, lazim nggak sih dilakukannya body checking seperti ini? Ternyata yang mereka rasakan bahwa mereka tidak nyaman, mereka tidak ada hal yang tidak bersesuaian dengan hati nurani mereka, itu ternyata benar di dalam hukum juga bertentangan, sehingga disampaikanlah dugaan-dugaan ini dalam pelaporan. Mbak, dari pelaporan ini 7 ini mereka termasuk kekerasan pelecehan seksual? Iya, ada yang fisik dan non fisik, ada yang direkam, dan artinya karena tidak satu orang, dugaan kami pasal 14 kan menggunakan rekaman, pasal 15 adanya pemberatan. Karena yang melaporkan sudah lebih dari satu, dugaan kami pasal 15 juga bisa dilakukan penggalian lebih dalam, bahwa pasal 15 ini berulang gitu, tidak satu kali. Dan di dalam relasi kuasa, di dalam perjanjian itu memang disampaikan bahwa mereka harus mengedepankan norma, nilai, dan undang-undang yang berlaku, hukum yang berlaku di Indonesia. Tetapi kenyataannya dari pihak penyelenggara, seperti yang mereka sampaikan ini, yang akan dikonfrontir dan digali lebih jauh oleh penyidik nanti. Apakah benar yang disampaikan mereka bersesuaian dengan fakta-fakta di lapangan, kesaksian orang-orang yang ada pada saat kejadian itu berlangsung. Tapi benar Bu, salah satu finalisnya sempat menolak itu ketika body checking melakukan lepas apa gitu. Iya, menolak, ada yang menangis ternyata, kami juga tahu, ada yang mempertanyakan kenapa difoto, gitu kan. Ada yang mempertanyakan siapa aja yang memangnya difoto. Jadi sebenarnya mereka sudah menunjukkan adanya ketidaknyamanan, tetapi karena mereka dari awal sudah merasa ini tuh adalah bagian dari seluruh rangkaian yang harus mereka lakukan sebagai peserta, sehingga itu membuat mereka tidak bisa bertindak lebih jauh gitu ya. Itu yang dikatakan sebagai relasi kuasa. Berarti ada dugaan paksaan ya Bu untuk maksudnya melakukan body checking? Mereka menyatakan mereka terintimidasi, tetapi pada saat itu sulit untuk mereka mengaktifkan apa yang mereka alami, sehingga ketika mereka sudah pulang kembali beserta keluarga berkonsultasi, mereka akhirnya bisa menyimpulkan bahwa mereka tidak seharusnya mengalami body checking seperti itu. Berapa orang Mbak yang menjadi korban ya, atau semuanya? Sejauh ini yang kami ketahui menurut informasi 5 orang. 5 orang yang difoto, tetapi keterangan dari yang lain mereka tidak bisa memastikan pada saat mereka dilakukan body checking itu difoto atau tidak difoto. Karena memang dari keterangan teman-temannya yang difoto tidak ada bunyi cekrek gitu loh. Jadi tidak, ditambah lagi mereka diminta untuk membalikkan badan. Ada juga dari keterangan salah satu korban tadi menyampaikan ketika dia di luar bilik yang disusun seperti tempat ganti yang seperti itu yang di ballroom, ketika mereka di luar mereka bisa melihat temennya yang lagi setengah tidak berbusana gitu. Itu baru keterangan dari korban ya. Proses hukum ini tentu masih berjalan, nanti akan disesuaikan dengan keterangan dari pelapor, pihak-pihak yang berkaitan dan lain sebagainya, termasuk digital forensik, CCTV dan lain-lain. Berarti di dalam bilik juga ada berapa orang Bu, dan ada laki-laki kah di dalam bilik itu? Iya, bermacam-macam ya. Jadi ada yang bilang laki-lakinya 1, ada yang bilang 2, ada yang bilang dia bolak-balik yang ketiganya. Terus ada yang 1 kali di dalam proses body checking dia diperiksa sendiri. Di dalamnya ada yang melakukan body checking ini, yang tukang nulis hasil instruksi dari yang melakukan ini, ada cowok-cowok yang ikut menyaksikan. Nah, orangnya bergonta-ganti karena itu memang bisa lalu lalang. Berarti banyak fakta-fakta baru ya Bu ya?
Banyak fakta baru, tetapi ini kan baru pernyataan dari korban ya. Tentu nanti dari Polda akan menelusuri lebih jauh sejauh mana memang fakta-fakta ini bersesuaian dengan alat bukti, dengan saksi dan keseluruhan sehingga bisa ditentukan. Kami berharap Polda dalam waktu dekat akan menggelar perkara ini ya, dalam gelar perkara dan menetapkan siapa yang layak dan patut dimintakan pertanggungjawaban. Termasuk tadi kami juga mendorong terkait pasal 18 adanya pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi karena kan masih dilakukan di wilayah kewenangan perusahaan yang melaksanakan event sebesar Miss Universe Indonesia ini. Itu udah pemanggilan dari Dikit Amel. Belum selesai, ini lagi lapar. Please, jangan sekarang. Ini berapa orang Bu hari ini Bu yang diperiksa Bu? Miss Universe Bu? Bu Mel, ada berapa orang Bu Mel? Nanti pemeriksaan ini lagi pemeriksaan. Berapa orang? Totalnya ada 8 orang. 8 orang, siapa aja Bu? Berarti nambah dari yang kemarin nggak, Bu? Kalau mau kasih lapar. Udah. Bener deh, saya nggak mau kasih dulu. Kasih lapar. Siap, Mbak. Makasih ya, Mbak. Udah lapar juga. Tahu sih. Berapa kan lapar ya? Selamat sore Sobat WK, saat ini saya sedang berada di Polda Metro Jaya di unit pelayanan perempuan dan anak di Treskrimum Polda Metro Jaya, di mana tadi sudah diwawancarai pengacara dari korban dugaan pelecehan seksual dalam perhelatan Miss Universe Indonesia yang sudah berlalu kemarin. Dan tadi pengacara dari korban yaitu Melisa menyebut hari ini kliennya yang juga diduga menjadi korban dugaan pelecehan seksual menjalani pemeriksaan di unit perlindungan pelayanan perempuan dan anak. Namun Melisa masih sedikit bicara mengenai pemeriksaan kali ini dan infonya pemeriksaan masih berlanjut dan saat ini masih istirahat untuk makan. Dan diketahui bahwa polemik dari buntut body checking ini masih berlanjut di kepolisian, bahwa Polda Metro Jaya sudah melakukan pengecekan CCTV di sebuah hotel di kawasan Jakarta, tempat di mana dilakukannya body checking untuk finalis Miss Universe Indonesia. Dan saat ini polemik masih berlanjut. Lalu pemilik lisensi Miss Universe Indonesia, Poppy Capella, melalui rilis resminya yang diunggah di media sosial bahwa ia mengatakan tidak terlibat dalam proses body checking atau menjurus kepada dugaan asusila, dugaan pelecehan seksual atau asusila. Dan ia menentang jika memang ada proses body checking dan juga melanggar dugaan pelecehan seksual. Sementara itu Miss Universe Indonesia, Miss Universe Internasional juga sudah mencabut lisensi kepemilikan Miss Universe Indonesia dari tangan Poppy Capella dan saat ini sedang berunding bagaimana pemenang dari Miss Universe Indonesia untuk mengikuti ajang Miss Universe di El Salvador, Amerika akhir tahun nanti. Berikut informasi yang sudah disampaikan. Nantikan terus informasi atau berita mengenai polemik Miss Universe Indonesia di Warta Kota. Sekian dan terima kasih. saksi 8 orang itu dari mana aja, Mbak? Finalisnya dari mana aja, Mbak, kalau boleh tahu, Mbak? Korban ada 7 hari ini dan saksi ada 2. Jadi ada 9 orang. Korban hari ini yang berikan keterangan ada yang dari Jakarta, ada yang dari Jawa Barat, ada yang dari Bali, Jawa Timur, Jawa Barat, dan masing-masing dari mereka sudah memberikan juga bukti kepada kami dan kami sudah sampaikan kepada pihak Polda. Salah satu bukti ini tadi terkait dengan bahwa rundown itu diberikan secara garis keseluruhan, seluruh agenda diberikan rundown, tetapi setiap hari dikasih lagi apa yang terkait mau dilakukannya body checking gitu. Dan ternyata ada satu fakta yang terungkap, nanti ini akan didalami oleh pihak Polda terkait dengan siapa-siapa saja sebenarnya yang benar-benar bertanggung jawab dalam proses karantina
yang ada sampai dilakukan body checking. Jadi yang kami tadi sampaikan kepada Polda dari korban ini bahwa karantina ini kan bukan sebuah kehendak mereka ya. Artinya dalam proses yang dilakukan secara terstruktur ini, mau tidak mau secara terstruktur mereka sudah menjalani karantina. Nah, di dalam karantina yang diselenggarakan oleh PPKP lah yang menaungi, yang saat ini sudah dicabut lisensinya itu, seluruh finalis ini sudah menandatangani perjanjian bahwa mereka harus mengikuti seluruh rangkaian. Nah, hal yang membingungkan bagi mereka adalah terkait body check ini kan tidak ada, tetapi mereka di dalam surat pernyataan harus mengikuti seluruh rangkaian. Sementara orang-orang yang melakukan proses body check ini adalah orang-orang di perusahaan ini yang memang selama proses karantina berlangsung memang orang-orang ini yang menyelenggarakan seluruh rangkaian, sehingga ada kebingungan untuk mereka bagaimana menyikapi terkait body checking, sehingga baru setelah diselenggarakannya ajang ini pada saat tanggal 3 Agustus mereka kembali ke rumah, baru mereka berkomunikasi dengan keluarga, berkomunikasi dengan kami, lazim nggak sih dilakukannya body checking seperti ini. Ternyata yang mereka rasakan bahwa mereka tidak nyaman, mereka tidak ada hal yang tidak bersesuaian dengan hati nurani mereka, itu ternyata benar di dalam hukum juga bertentangan, sehingga disampaikanlah dugaan-dugaan ini dalam pelaporan. Mbak, dari pelaporan ini 7 ini mereka termasuk kekerasan pelecehan seksual? Iya, ada yang fisik dan non fisik, ada yang direkam, dan artinya karena tidak satu orang, dugaan kami pasal 14 kan menggunakan rekaman, pasal 15 ada pemberatan, karena yang melaporkan sudah lebih dari satu, dugaan kami pasal 15 juga bisa dilakukan penggalian lebih dalam bahwa pasal 15 itu berulang gitu, tidak satu kali. Dan di dalam relasi kuasa, di dalam perjanjian itu memang disampaikan bahwa mereka harus mengedepankan norma, nilai, dan undang-undang yang berlaku, hukum yang berlaku di Indonesia. Tetapi kenyataannya dari pihak penyelenggara seperti yang mereka sampaikan ini yang akan dikonfrontir dan digali lebih jauh oleh penyidik nanti. Apakah benar yang disampaikan mereka bersesuaian dengan fakta-fakta di lapangan, kesaksian orang-orang yang ada pada saat kejadian itu. Tapi benar Bu, salah satu finalis sempat menolak itu ketika body checking melakukan lepas apa gitu. Iya, menolak, ada yang menangis ternyata, kami juga tahu, ada yang mempertanyakan kenapa difoto, gitu kan. Ada yang mempertanyakan siapa aja yang memang jadi foto. Jadi sebenarnya mereka sudah menunjukkan adanya ketidaknyamanan, tetapi karena mereka dari awal sudah merasa itu adalah bagian dari seluruh rangkaian yang harus mereka lakukan sebagai peserta, sehingga itu membuat mereka tidak bisa bertindak lebih jauh gitu ya. Itu yang dikatakan sebagai relasi kuasa. Berarti ada dugaan paksaan ya Bu untuk maksudnya melakukan body checking? Mereka menyatakan mereka terintimidasi, tetapi pada saat itu sulit untuk mereka mengartikan apa yang mereka alami, sehingga ketika mereka sudah pulang kembali beserta keluarga berkonsultasi, mereka akhirnya bisa menyimpulkan bahwa mereka tidak seharusnya mengalami body checking seperti itu. Total berapa orang Mbak yang menjadi direkam korban, ya? sama kena foto? Sejauh ini yang kami ketahui menurut informasi 5 orang. 5 orang yang difoto, tetapi keterangan dari yang lain mereka tidak bisa memastikan pada saat mereka dilakukan body checking itu difoto atau tidak difoto, karena memang dari keterangan teman-temannya yang difoto tidak ada bunyi cekrek gitu loh. Jadi tidak, ditambah lagi mereka diminta untuk membalikkan badan. Ada juga dari keterangan salah satu korban tadi menyampaikan ketika dia di luar bilik yang disusun seperti tempat ganti yang seperti itu yang di ballroom, ketika mereka di luar mereka bisa melihat temennya yang lagi setengah tidak berbusana gitu. Itu baru keterangan dari korban ya. Proses hukum ini tentu masih berjalan, nanti akan disesuaikan dengan keterangan dari pelapor, pihak-pihak yang berkaitan dan lain sebagainya, termasuk digital forensik, CCTV dan lain-lain. Berarti di dalam bilik juga ada berapa orang Bu, dan ada laki-laki di dalam bilik? Iya, bermacam-macam ya. Jadi ada yang bilang laki-lakinya 1, ada yang bilang 2, ada yang bilang dia bolak-balik yang ketiganya. Terus ada yang 1 kali di dalam proses body checking dia diperiksa sendiri. Di dalamnya ada yang melakukan body checking ini, yang bukan menulis hasil instruksi dari yang melakukan ini, ada cowok-cowok yang ikut menyaksikan. Nah, orangnya bergonta-ganti karena itu memang bisa lalu lalang. Itu banyak fakta-fakta baru ya Bu ya? Banyak fakta baru, tetapi ini kan baru pernyataan dari korban ya. Tentu nanti dari Polda akan menelusuri lebih jauh
sejauh mana memang fakta-fakta ini bersesuaian dengan alat bukti, dengan saksi dan keseluruhan sehingga bisa ditentukan. Kami berharap Polda dalam waktu dekat akan menggelar perkara ini ya, dalam gelar perkara dan menetapkan siapa yang layak dan patut dimintakan pertanggungjawaban. Termasuk tadi kami juga mendorong terkait pasal 18 adanya pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi karena kan masih dilakukan di wilayah kewenangan perusahaan yang melaksanakan event sebesar Miss Universe Indonesia ini. Tapi kan udah pemanggilan dari finalis ya, untuk yang dari bagian corporate itu dipanggil kapan? Sesegeranya ya, karena hari ini baru aja selesai diminta keterangan dari korban. Dalam waktu singkat saya rasa Polda akan memanggil pihak Victor. Gitu ya. Kan CEO itu kan katanya foto itu ya Mbak, CEO itu. Ya. Itu dilaporkan juga nggak sih Mbak? Dan terus terkait CEO kan katanya dia nggak tahu Mbak, yang katakan ada kejadian ini CEO-nya. Itu berarti kan CEO atau CEO siapa? Yang moto kan CEO itu ya. Ya. Nah sementara ada statement juga dari CEO kalau misalkan katanya dia nggak tahu ada kejadian. Oh, kita mendengar juga berita dari mantan CEO katanya. Iya. Ya. Dia tidak mengetahui, tapi kalau kami lihat dari waktu ya, tempusnya, dari keterangan yang kami dengar CEO itu memang sudah tidak menjabat per tanggal 30. Jadi kemungkinan besar memang dia tidak diberitahukan. Nah, siapa pihak yang diberitahukan terkait dengan body checking? Tadi dalam proses itu kami juga melihat ada orang lain dari petinggi perusahaan itu yang memang bolak-balik di situ, gitu. Dan dia sampai saat ini masih menjabat. Jadi saya rasa ini nanti akan ditelusuri lebih komprehensif oleh Polda. Kalau CEO Dari itu korban itu sendiri siapa sih yang diketahui sebagai inisiatornya? Inisiator terkait. Inisiator yang memotret badan itu? Itu CEO. Itu CEO. CEO-nya. itu dilaporkan nggak Mbak CEO itu? Tentu itu kita pasti laporkan. Nanti akan ditelusuri oleh Polda bagaimana peranan dia, benarkah semua yang disampaikan oleh korban ini benar-benar bersesuaian gitu. Itu inisialnya Itu ya. Inisial CEO-nya? CEO-nya boleh ditanyakan langsung sama pihak Polda ataupun dari perusahaan. Itu perempuan ya Pak? Perempuan. Inisial apa? Ya, terima kasih. Terima kasih. Delapan finalis diperiksa dalam kasus dugaan pelecehan di Miss Universe Indonesia. Beberapa orang diperiksa dalam kasus dugaan pelecehan seksual di ajang Miss Universe Indonesia di Unit Pelayanan Perempuan dan Anak, PPA, Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Senin, tanggal 14 Agustus tahun 2023. Kuasa hukum korban finalis Miss Universe, Melissa Anggraini mengatakan, terdapat 8 orang yang diperiksa atas kasus tersebut. Ini lagi pemeriksaan. Total ada 8 orang, diperiksa, ujar Melissa. Adapun Melissa tidak memberi keterangan apapun terkait pemeriksaan itu. Dia pun berlalu dengan 2 perempuan yang mengenakan masker. Mau makan dulu, ungkap Melissa. Sebelumnya diberitakan, salah satu finalis Miss Universe Indonesia, PKN, melaporkan beberapa orang penyelenggara Miss Universe Indonesia yang diduga melakukan pelecehan seksual ke Polda Metro Jaya pada tanggal 7 Agustus tahun 2023. Adapun penyelenggara Miss Universe Indonesia yakni pihak PT Capella Swastika Karya. Laporan PKN itu diterima pihak kepolisian Polda Metro Jaya dengan nomor register STT-LPB 4598-8-2023, SPKT, Polda Metro Jaya. Melissa Anggraini mengatakan, dugaan pelecehan seksual itu terjadi menjelang malam grand final tepatnya pada tanggal 1 Agustus tahun 2023. Saat itu, pihak panitia penyelenggara menjadwalkan para finalis Miss Universe Indonesia untuk fitting baju. Namun, di tengah-tengah proses fitting baju, ada agenda body checking yang diselipkan. Melissa membeberkan bahwa proses body check itu digelar di ballroom hanya ditutup dengan banner dan gantungan baju. Kegiatan body checking ini juga dihadiri beberapa laki-laki yang membuat PKN, korban tidak nyaman. Saat body checking, masing-masing finalis diminta untuk melepaskan busana yang dikenakannya. Setelah para finalis Miss Universe Indonesia melepas busana, ada oknum yang memotret mereka satu persatu. Bahkan, para finalis tidak diberitahu hasil potretan oknum tersebut. Atas dasar itu, PKN melaporkan pihak PT Capella Swastika Karya dengan beberapa pasal. Pasal 5 dan Pasal 6 Undang-Undang UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Pasal 14 dan Pasal 14 Undang-Undang UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Melissa mengatakan, pihaknya telah membawa sejumlah barang bukti untuk menguatkan laporan PKN. Barang bukti tersebut yakni dokumen, foto, dan video hasil potretan oknum penyelenggara.
Oke, Mbak Mel, Mbak, soal Ya. pemeriksaan hari ini Mbak, gimana Mbak? Ya, alhamdulillah hari ini sudah diperiksa keseluruhannya. Total ada 7 korban yang sudah diperiksa dan memberikan keterangan, juga ada 2 saksi. Ya, sudah selesai semuanya memberikan keterangan. Dalam waktu dekat pihak Polda PPA akan memanggil pihak terlapor untuk dimintakan keterangan juga atas apa yang disampaikan oleh para korban tadi. Pak, secara umum pemeriksaan tadi menyangkut apa aja Mbak? Secara umum aja Mbak? Ya, Secara mereka total. menyampaikan terkait peristiwa tanggal 1 Agustus tahun 2023 kemarin yang terjadi pada saat dilangsungkannya karantina dalam proses kontestasi Miss Universe Indonesia tahun 2023. Jadi gambaran terkait karena ada beberapa perbedaan dari keterangan masing-masing korban ini tentang bagaimana dugaan pelecehan itu dilakukan terhadap mereka. Jadi ada yang diambil fotonya, ada yang misalnya ada yang merasa terintimidasi. Nah, itu mereka sudah sampaikan secara rinci tadi di dalam berita acara. Saksi 8 orang itu dari mana aja Mbak? Yang 2 orang ya? finalisnya dari mana aja Mbak kalau boleh tahu Mbak? Korban ada 7 hari ini dan saksi ada 2. Jadi ada 9 orang. Rundown itu diberikan secara garis keseluruhan, seluruh agenda diberikan rundown, tetapi setiap hari dikasih lagi update rundown per hari. Ya. Nah, pada saat tanggal 1 Agustus 2023 itu juga diberikan rundown. Nah, di dalam rundown itu sama sekali juga tidak ada penyampaian terkait mau dilakukannya body checking gitu. Dan ternyata ada satu fakta yang terungkap, nanti ini akan didalami oleh pihak Polda terkait dengan siapa-siapa saja sebenarnya yang benar-benar bertanggung jawab dalam proses karantina yang ada sampai dilakukannya body checking. Jadi yang kami tadi sampaikan kepada Polda dari korban ini bahwa karantina ini kan bukan sebuah kehendak mereka ya. Artinya dalam proses yang dilakukan secara terstruktur ini, mau tidak mau secara terstruktur mereka sudah menjalani karantina. Nah, di dalam karantina yang diselenggarakan oleh PT Kapela yang menaungi, yang saat ini sudah dicabut lisensinya itu, seluruh finalis ini sudah menandatangani perjanjian bahwa mereka harus mengikuti seluruh rangkaian. Nah, hal yang membingungkan bagi mereka adalah terkait body check ini kan tidak ada, tetapi mereka di dalam seluruh rangkaian. Sementara orang-orang yang melakukan proses body check ini adalah orang-orang di perusahaan ini yang memang selama proses karantina berlangsung memang orang-orang ini yang menyelenggarakan seluruh rangkaian, sehingga ada kebingungan untuk mereka bagaimana menyikapi terkait body check. Dengan keluarga berkonsultasi dengan kami, lazim nggak sih dilakukannya body checking seperti ini? Ternyata yang mereka rasakan bahwa mereka tidak nyaman, mereka tidak ada hal yang tidak bersesuaian dengan hati nurani mereka, itu ternyata benar di dalam hukum juga bertentangan, sehingga disampaikanlah dugaan-dugaan ini dalam pelaporan. Mbak, dari pelaporan ini 7 ini mereka termasuk kekerasan pelecehan seksual? Iya, ada yang fisik dan non fisik, ada yang direkam. Dan artinya karena tidak satu orang, dugaan kami pasal 14 kan menggunakan rekaman, pasal 15 adanya pemberatan. Karena yang melaporkan sudah lebih dari satu, dugaan kami pasal 15 juga bisa dilakukan penggalian lebih dalam bahwa pasal 15 ini berulang gitu, tidak satu kali. Dan di dalam relasi kuasa, di dalam perjanjian itu memang disampaikan bahwa mereka harus mengedepankan norma, nilai, dan undang-undang yang berlaku, hukum yang berlaku di Indonesia. Tetapi kenyataannya dari pihak penyelenggara seperti yang mereka sampaikan ini yang akan dikonfrontir dan digali lebih jauh oleh penyidik nanti. Apakah benar yang disampaikan mereka bersesuaian dengan fakta-fakta di lapangan, kesaksian orang-orang yang ada pada saat kejadian itu berlangsung. Tapi benar Bu, salah satu finalisnya sempat menolak itu ketika body checking melakukan lepas apa gitu. Iya, menolak, ada yang menangis ternyata, kami juga tahu, ada yang mempertanyakan kenapa difoto, gitu kan. Ada yang mempertanyakan siapa aja yang memangnya difoto. Jadi sebenarnya mereka sudah menunjukkan adanya ketidaknyamanan, tetapi karena mereka dari awal sudah merasa ini tuh adalah bagian dari seluruh rangkaian yang harus mereka lakukan sebagai peserta, sehingga
itu membuat mereka tidak bisa bertindak lebih jauh gitu ya. Itu yang dikatakan sebagai relasi kuasa. Berarti ada dugaan paksaan ya Bu untuk maksudnya melakukan body Mereka checking ini? menyatakan mereka terintimidasi, tetapi pada saat itu sulit untuk mereka mengartikan apa yang mereka alami, sehingga ketika mereka sudah pulang kembali beserta keluarga berkonsultasi, mereka akhirnya bisa menyimpulkan bahwa mereka tidak seharusnya mengalami body checking seperti itu. Berapa orang Mbak yang menjadi korban ya sama atau semuanya? foto? Sejauh ini yang kami ketahui menurut informasi 5 orang. 5 orang yang difoto, tetapi keterangan dari yang lain mereka tidak bisa memastikan pada saat mereka dilakukan body checking itu difoto atau tidak difoto. Karena memang dari keterangan teman-temannya yang difoto tidak ada bunyi cekrek gitu loh. Jadi tidak ditambah lagi mereka diminta untuk membalikkan badan. Ada juga dari keterangan salah satu korban tadi menyampaikan ketika dia di luar bilik yang disusun seperti tempat ganti yang seperti itu yang baru, ketika mereka di luar mereka bisa melihat temennya yang lagi setengah tidak berbusana gitu. Itu baru keterangan dari korban ya. Proses hukum ini tentu masih berjalan, nanti akan disesuaikan dengan keterangan dari pelapor, pihak-pihak yang berkaitan dan lain sebagainya, termasuk digital forensik, CCTV dan lain-lain. Berarti di dalam bilik juga ada berapa orang Bu, dan ada laki-laki kah di dalam bilik Iya, itu? bermacam-macam ya. Jadi ada yang bilang laki-lakinya 1, ada yang bilang 2, ada yang bilang dia bolak-balik yang ketiganya. Terus ada yang 1 kali di dalam proses body checking dia diperiksa sendiri. Di dalamnya ada yang melakukan body checking ini, yang tukang nulis hasil instruksi dari yang melakukan ini, ada cowok-cowok yang ikut menyaksikan. Nah, orangnya bergonta-ganti karena itu memang bisa lalu lalang. Berarti banyak fakta-fakta baru ya Bu ya? Banyak fakta baru, tetapi ini kan baru pernyataan dari korban ya. Tentu nanti dari Polda akan menelusuri lebih jauh sejauh mana memang fakta-fakta ini bersesuaian dengan alat bukti, dengan saksi dan keseluruhan, sehingga bisa ditentukan. Kami berharap Polda dalam waktu dekat akan menggelar perkara ini ya, dalam gelar perkara dan menetapkan siapa yang layak dan patut dimintakan pertanggungjawaban. Termasuk tadi kami juga mendorong terkait pasal 18 adanya pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi, karena kan masih dilakukan di wilayah kewenangan perusahaan yang melaksanakan event sebesar Miss Universe Indonesia ini. Itu udah pemanggilan dari Dikit Amel. Belum selesai, ini lagi lapar. Please, kita sekarang. Ini berapa orang Bu hari ini Bu yang diperiksa Bu? Miss Universe Bu? Ada berapa orang? Ada berapa orang Bu Mel? Nanti pemeriksaan ini lagi pemeriksaan. Berapa orang? Totalnya ada 8 orang. 8 orang, siapa aja Bu? Berarti nambah dari yang kemarin nggak Bu? Kalau mau kasih lapar. Udah. Nanti bener deh, saya nggak mau kasih dulu. Kasih lapar. Siap Mbak, makasih ya Mbak. Udah lapar juga. Tahu sih. Berapa kan lapar ya? Selamat sore Sobat WK, saat ini saya sedang berada di Polda Metro Jaya di unit pelayanan perempuan dan anak di Treskrimum Polda Metro Jaya, di mana tadi sudah diwawancarai pengacara dari korban dugaan pelecehan seksual dalam perhelatan Miss Universe Indonesia yang sudah berlalu kemarin. Dan tadi pengacara dari korban yaitu Melisa menyebut hari ini kliennya yang juga diduga menjadi korban dugaan pelecehan seksual menjalani pemeriksaan di unit perlindungan pelayanan perempuan dan anak. Namun Melisa masih sedikit bicara mengenai pemeriksaan kali ini, dan infonya pemeriksaan masih berlanjut dan saat ini masih istirahat untuk makan. Dan diketahui bahwa polemik dari buntut body checking ini masih berlanjut di kepolisian, bahwa Polda Metro Jaya sudah melakukan pengecekan CCTV di sebuah hotel di kawasan Jakarta, tempat di mana dilakukannya body checking untuk finalis Miss Universe Indonesia. Dan saat ini polemik masih berlanjut. Lalu pemilik lisensi Miss Universe Indonesia, Poppy Capella, melalui rilis resminya yang diunggah di media sosial bahwa ia mengatakan tidak terlibat dalam proses body checking atau menjurus kepada
dugaan asusila, dugaan pelecehan seksual atau asusila, dan ia menentang jika memang ada proses body checking dan juga melanggar dugaan pelecehan seksual. Sementara itu Miss Universe Indonesia, Miss Universe internasional juga sudah mencabut lisensi kepemilikan Miss Universe Indonesia dari tangan Poppy Capella, dan saat ini sedang berunding bagaimana pemenang dari Miss Universe Indonesia untuk mengikuti ajang Miss Universe di El Salvador, Amerika akhir tahun nanti. Berikut informasi yang sudah disampaikan. Nantikan terus informasi atau berita mengenai polemik Miss Universe Indonesia di Warta Kota. Sekian dan terima kasih. Saksi 8 orang itu dari mana aja, Mbak? Finalisnya dari mana aja, Mbak, kalau boleh tahu, Mbak? Korban ada 7 hari ini dan saksi ada 2. Jadi ada 9 orang. Korban hari ini yang berikan keterangan ada yang dari Jakarta, ada yang dari Jawa Barat, ada yang dari Bali, Jawa Timur, Jawa Barat, dan masing-masing dari mereka sudah memberikan juga bukti kepada kami, dan kami sudah sampaikan kepada pihak Polda. Salah satu bukti ini tadi terkait dengan bahwa rundown itu diberikan secara garis keseluruhan, seluruh agenda diberikan rundown, tetapi setiap hari dikasih lagi apa yang terkait mau dilakukannya body checking gitu. Dan ternyata ada satu fakta yang terungkap, ini akan didalami oleh pihak Polda terkait dengan siapa-siapa saja sebenarnya yang benar-benar bertanggung jawab dalam proses karantina yang ada sampai dilakukan body checking. Jadi yang kami tadi sampaikan kepada Polda dari korban ini, bahwa karantina ini kan bukan sebuah kehendak mereka ya. Artinya dalam proses yang dilakukan secara terstruktur ini, mau tidak mau secara terstruktur mereka sudah menjalani karantina. Nah, di dalam karantina yang diselenggarakan oleh PT Capella yang menaungi, yang saat ini sudah dicabut lisensinya itu, seluruh finalis ini sudah menandatangani perjanjian bahwa mereka harus mengikuti seluruh rangkaian. Nah, hal yang membingungkan bagi mereka adalah terkait body check ini kan tidak ada, tetapi mereka di dalam surat pernyataan harus mengikuti seluruh rangkaian. Sementara orang-orang yang melakukan proses body check ini adalah orang-orang di perusahaan ini yang memang selama proses karantina berlangsung, memang orang-orang ini yang menyelenggarakan seluruh rangkaian, sehingga ada kebingungan untuk mereka bagaimana menyikapi terkait body checking, sehingga baru setelah diselenggarakannya ajang ini pada saat tanggal 3 Agustus mereka kembali ke rumah, baru mereka berkomunikasi dengan keluarga, berkonsultasi dengan kami, lazim nggak sih dilakukannya body checking seperti ini. Ternyata yang mereka rasakan bahwa mereka tidak nyaman, mereka tidak ada hal yang tidak bersesuaian dengan hati nurani mereka, itu ternyata benar di dalam hukum juga penentangan, sehingga disampaikanlah dugaan-dugaan ini dalam pelaporan. Pak, dari pelaporan ini 7 ini mereka termasuk kekerasan pelecehan seksual? Iya, ada yang fisik dan non fisik, ada yang direkam, dan artinya karena tidak satu orang, dugaan kami pasal 14 kan menggunakan rekaman, pasal 15 ada yang pemberatan, karena yang melaporkan sudah lebih dari satu, dugaan kami pasal 15 juga bisa dilakukan penggalian lebih dalam bahwa pasal 15 itu berulang gitu, tidak satu kali. Dan di dalam relasi kuasa, di dalam perjanjian itu memang disampaikan bahwa mereka harus mengedepankan norma, nilai, dan undang-undang yang berlaku, hukum yang berlaku di Indonesia. Tetapi kenyataannya dari pihak penyelenggara seperti yang mereka sampaikan ini yang akan dikonfrontir dan digali lebih jauh oleh penyidik nanti. Apakah benar yang disampaikan mereka bersesuaian dengan fakta-fakta di lapangan, kesaksian orang-orang yang ada pada saat kejadian itu. Tapi benar Bu, salah satu finalis